Pria itu sudah tidur selama 10.000 tahun. Saat dia akhirnya terbangun, dia sadar telah menjadi tawanan para elf, pengisi daya hidup bersama mereka. Para elf hanya bisa melahirkan perempuan dan hanya kekuatan hidup seorang kultivator yang bisa membantu mereka berkembang biak. Jadi setiap hari, dia dikuras untuk menjaga kelangsungan ras mereka. Apa yang dia kira hanya meditasi singkat 10.000 tahun telah melewati perang besar antara immortal dan iblis yang mengakhiri era kultivasi. Sekarang dunia dikuasai oleh Sucubi dan elf, dan dia adalah penguasa immortal terakhir yang selamat, Zhong Tianshan, saat menjelajahi dunia baru yang aneh ini. Dia membawa gelang giok yang menemaninya selama ribuan tahun. Gelang itu berubah menjadi rubah berbulu putih, bernama Bai Qing. Kemudian, dia bertemu pasukan penyihir dalam misi berburu monster. Mereka terkejut. "Hei, warga sipil! Apa yang kau lakukan di sini? Area ini dipenuhi monster." Zhong Tianshan menjawab dengan tenang, "Aku mendapat misi dari desa terdekat. Aku di sini untuk membersihkan monster-monster itu." Melihat penampilannya yang lusuh, mereka mencibir. "Kau tidak ada perlengkapan? Tidak ada mana? Sungguh lelucon." Salah satu dari mereka mengeluarkan sensor mana. Layarnya menunjukkan angka 0. Mereka tertawa, terbahak-bahak. Bahkan petani pun punya 5 poin. "Kau terlalu lemah bahkan untuk jadi umpan." Zhong Tianshan membalas dengan dingin. "Kau menggonggong padaku. Bahkan tanpa mana, aku masih bisa membunuh kalian semua, tapi apa sih mana itu?" Pemimpin pasukan, Catherine, maju dan menjelaskan, itu kekuatan khusus yang digunakan untuk melawan monster. Kekuatan mana diberi peringkat dari tingkat E hingga S. Catherine sendiri, meskipun muda, sudah menjadi penyihir peringkat D. Si pirang berteriak tak sabar, "Pergi sana sebelum kau menyeret kami." Tapi Zhong Tianshan mengabaikannya dan langsung masuk hutan. Melihat tekad Zhong Tianshan, Catherine memberitahu rekan setimnya untuk tidak menghentikannya. "Tidak masalah membawa satu warga sipil lagi," katanya dengan percaya diri. "Aku bisa mengatasi monster-monster ini sendiri." Beberapa saat kemudian, mereka disergap oleh segerombolan goblin. Tanpa ragu, Catherine melepaskan mantra tornado, melenyapkan seluruh gerombolan itu dalam hitungan detik. Kedua pengagumnya bersorak memuji kekuatannya, tapi tiba-tiba bangkai monster muncul di depannya. Si pirang bodoh menyadari monster itu tidak bergerak dan dengan sombong maju untuk mengolok-oloknya. Saat berikutnya, dia membayar harga kebodohannya. Baru saat itulah dia menyadari itu adalah monster tingkat 3, kepala suku goblin. Dengan raungan memekakkan telinga, si pirang dan rekannya jatuh ketakutan. Catherine cepat merapal mantra, "Oh bintang dan jurang, berikan aku kekuatanmu," membentuk sihir air di tangannya. Tapi Raja Goblin hanya mengayunkan pedangnya, menangkisnya dengan mudah. Dihadapkan dengan kekuatan yang begitu dahsyat, dia tahu monster ini jauh melampaui kemampuannya. Rasa bersalah bergejolak di hatinya. Keangkuhannya telah menyeret pria malang itu ke dalam mimpi buruk ini. Sebelum dia bisa bereaksi, Raja Goblin mengayunkan pedangnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menutup mata dan menanti kematian. Tapi pada saat itu, Zhong Tianshan bergerak menghalangi serangan fatal itu. Tidak peduli seberapa keras Raja Goblin mendorong, pedangnya yang besar tidak bergeming sedikit pun. Catherine menatap kaget. 2 jari, dia menghentikan serangan monster tingkat 3 hanya dengan 2 jari. Tenang dan terkumpul, Zhong Tianshan berkata pelan, "Mundur." Karena begitu dia bertindak, tidak ada kehidupan dalam radius 100 mil yang akan tersisa. Setelah dia mundur, percikan listrik berdesir di antara ujung jarinya. Raja Goblin bermandikan keringat, merasakan teror murni yang terpancar dari pria di depannya. Lalu petir menyambar di langit, Zhong Tianshan berteriak, "Petir surgawi, turunlah!" Sebuah dentuman guntur membelah udara, menghantam dada Raja Goblin tepat. Catherine berdiri membeku, tercengang. Dia mengalahkan monster tingkat 3 dengan satu tembakan, seorang manusia memanggil guntur ilahi. Mungkinkah dia salah satu master petir peringkat S yang tersembunyi? Kedua petualang berambut pirang itu terbangun, menatap tak percaya pada Raja Goblin yang tumbang. Ketika mereka tahu Zhong Tianshan yang membunuh monster itu, mereka bergegas membungkuk meminta maaf dan mengakui mereka telah berbicara sembarangan. Lalu dengan gugup, mereka bertanya bagaimana dia berencana membagi bahan-bahan monster itu. Serakah seperti biasa, Zhong Tianshan menginginkan semuanya. Namun, setelah permohonan putus asa mereka, dia dengan murah hati melemparkan satu cakar goblin kepada masing-masing dari mereka. Lalu dia mengumpulkan rampasannya, siap untuk mengklaim hadiahnya. Tapi salah satu dari mereka menyadari bahwa Raja Goblin tercantum di papan buronan. Keserakahan berkelebat di matanya. Dia akan menunggu Zhong Tianshan pergi, lalu menjual bangkainya sendiri. Namun, Zhong Tianshan bukan tipe orang yang melewatkan detail seperti itu. Saat dia mendengar tentang hadiah, dia mengemasi seluruh bangkai dan membawanya ke asosiasi pemburu. Total hadiahnya, 1.300 bola roh. Keduanya hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat dia menyimpan semuanya. Sebelum dia pergi, Catherine tiba-tiba meraih tangannya. Wajahnya memerah saat dia berterima kasih dan menanyakan namanya. Zhong Tianshan, katanya lalu pergi. Kemudian, dia pergi ke pemandian umum untuk bersantai.
Dia melihat liontin yang dijatuhkan Raja Goblin, tidak tersentuh meskipun disambar petir surgawinya. Di dalamnya, dia merasakan jejak energi kultivasi. Tak lama setelah itu, dia tertidur. Liontin di dadanya mulai bersinar lembut. Roh rubah muncul dari giok berbisik setelah 5.000 tahun. Aku akhirnya terbangun. Matanya tertuju pada pria di depannya, energinya begitu murni, begitu kuat. Tak kusangka aku akan bertemu harta karun seperti ini setelah jutaan tahun tidur. Dengan senang hati aku akan mengambil bagianku. Dengan senyum menggoda, rubah berekor 9 Baiking mendekat dan menciumnya. Tapi saat dia menyerap energinya, Zhong Tianxun tiba-tiba membuka matanya. Meskipun dia terlahir dari godaan itu sendiri, tertangkap basah membuat pipinya memerah. Pulih dengan cepat, dia menyeringai, kau membangunkanku kan? Kalau begitu, kau harus bertanggung jawab. Barulah Zhong Tianshan menyadari bahwa dia adalah roh sejati dari Liontin Giok. Saat Bai Qing melihat jelas wajahnya, detak jantungnya semakin cepat. Senyum tipis melengkung di bibirnya. Tampan sekali. Aku bahkan tidak menyadarinya saat menarik energinya. Mari kita lihat, bisiknya pelan, seberapa besar godaan yang benar-benar bisa kau tahan. Dengan itu, dia mengembuskan kabut merah muda lembut. Udara beriak membentuk 2 ilusi memikat yang mengelilinginya. Suara mereka semanis madu. Tuan merasa kesepian? Mari kita tenangkan pikiranmu sedikit. Kami berjanji kau akan merasa puas dalam segala hal. Ilusi-ilusi itu mendekat, tangan-tangan meluncur di dadanya. Bisakah kau merasakan detak jantung kami, sayang? Tuan, biarkan aku menggosok punggungmu dulu. Meskipun mantra pesona sudah meresap dalam pikirannya, kesedihan berkelebat di mata Bai Qing. Jika bahkan pria ini tidak bisa menolakku, pikirnya pahit, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanku. Aku harus tidur lagi selama 1000 tahun. Namun, Zhong Tianshan berdiri tak bergerak, tatapannya tak goyah. Sudah selesai bermain? Tanyanya dengan tenang. Bai Qing membeku, matanya terbelalak kaget. Sesaat kemudian, serangan balasan itu datang. Dia berlutut, gemetar kesakitan. 2 menit kemudian, dia akhirnya menenangkan diri dan mengaku, wujud asliku adalah harta roh kuno, Liontin, rubah Shantian. Aku berkultivasi selama 1000 tahun untuk mengambil wujud manusia. Ketika era kultivasi berakhir, aku jatuh tertidur pulas sampai energimu membangunkanku. Mantra pesona tadi hanyalah ujian untuk mengukur kekuatan energi spiritualmu. Katakan padaku, apakah engkau seorang kultivator? Zhong Tianshan mengangguk. Bai Qing memucat, keringat membasahi pelipisnya. Perang antara para abadi dan iblis pecah 10.000 tahun yang lalu. Bisiknya, dan setiap kultivator dibantai. Di tempat mereka, bangkitlah ras asing yang kau lihat hari ini. Selama ribuan tahun tidurku, aku tidak pernah merasakan adanya satupun kultivator yang hidup. Jadi, bagaimana? Dia bertanya, gemetar, apakah engkau masih di sini? Zhong Tianshan mengerutkan kening. Ingatannya tidak lengkap, sebagian masa lalunya terhapus. Bai Qing menghembuskan napas lembut, senyum kecil lega di bibirnya. Setidaknya engkau hidup, kalau begitu aku tidak harus mati. Dia mendongak, maukah kau menjadi tuanku? Aku bisa merasakan energi yang sangat besar mengalir dalam dirimu. Sebagai gantinya, tambahnya, aku akan membantumu menemukan artefak kuno. Setuju, katanya tanpa ragu. Bai Qing berkedip, terkejut betapa mudahnya dia setuju. Dia bahkan sudah bersiap untuk menawarkan dirinya. Bagaimanapun, dia membutuhkan energinya untuk bertahan hidup. Tapi dia hanya berkata, wanita memperlambat gerakan pedangku. Artefak lebih penting daripada energi roh. Keesokan harinya, Bai Qing merasakan ada artefak di dekatnya. Mereka menerobos kerumunan sampai mereka melihatnya. Sebuah pedang besar tertancap di batu, sebuah peninggalan kuno yang belum pernah ditarik oleh siapapun. Zhong Tianshan merasakannya beresonansi dengannya, sebuah denyutan jauh di dalam jiwanya. Sebuah ingatan muncul 10.000 tahun yang lalu. Lembah penempaan telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menempa pedang ilahi ini. Penciptanya telah menyatakan hanya dia yang akan memegangnya. Pedang itu disebut Yulong, naga pengembara. Ketika menemukan tuan sejatinya, ia bangkit sebagai roh pedang naga biru. Pedangku, bisiknya, jadi itu selamat bahkan setelah perang. Saat dia melangkah maju untuk mengambilnya, para penjaga menghalangi jalannya. Untuk menarik pedang suci, kau harus melewati ujian keberanian terlebih dahulu. Hanya mereka yang memiliki rekomendasi dari 4 keluarga besar yang boleh masuk. Mereka mencoba menyeretnya keluar, tetapi pada saat itu, Catherine muncul. Para penjaga membeku. Dia adalah putri tertua dari keluarga Steve, salah satu dari 4 rumah besar. Matanya melembut saat dia berkata, Zhong Tianshan, kau ingin menarik pedang suci? Kalau begitu, biar kutuliskan surat rekomendasi untukmu. Zhong Tianshan bertanya pada Catherine apakah dia butuh bayaran. Mendengar dia bilang tidak, dia langsung menyuruhnya menulis satu untuk Bai Qing juga. Catherine membeku, mulai curiga dengan hubungan mereka. Adegan pun berganti. Mereka tiba di tempat ujian yang penuh dengan bau monster. Tak lama, Saint Mel mengumumkan aturan ujian ini, bunuh monster tingkat 3 dan ambil intinya. Semua orang langsung berkeringat dingin. Mereka tahu betapa menakutkannya monster tingkat 3 itu.
Seorang pria pirang keluar, Carl dari keluarga Onassis, mengejek kalau monster seperti itu lebih lemah dari anjing. Meyer dari keluarga Dupont mencibir, memperingatkan bahwa kesombongan bisa merenggut nyawanya. Kata-kata Meyer menusuk harga diri Carl seperti pisau, membuatnya sangat marah. Saat Carl melewati Zhong Tianshan, dia meremehkannya, bilang keluarga Steve bahkan mengirim orang tidak berguna ke ujian. Dia yakin ujian ini sudah pasti jadi miliknya. Atas perintah Mel, ujian resmi dimulai. Melihat 3 jalur di depan, Jin menggunakan dahan untuk memutuskan. Dia memilih yang paling berbahaya. Hati Bai Qing mencelos. Dia buru-buru bertanya apakah dia mendengar sesuatu. Dia pikir dia hanya berdiri terlalu dekat dan tidak peduli. Ada sesuatu yang benar-benar bergerak di depan mereka. Bai Qing tampak ketakutan dan bilang itu pasti hantu wanita, tapi dia tidak percaya, mengira itu hanya gadis yang tersesat. Dia mengulurkan tangannya untuk memeriksa. Saat dia berbalik, dia secara naluriah melayangkan pukulan. Sialan, ini benar-benar hantu. Semakin Zhong Tianshan memikirkannya, semakin dia marah. Dia menyuruh Bai Qing untuk melucuti pakaian hantu itu. Bai Qing membeku, kaget dia sebejatan itu. Bahkan hantu pun tidak aman. Sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah menelanjangi hantu itu. Mata Bai Qing terbelalak sementara dia diam-diam menghitung berapa harga jual pakaian sutra itu. Tak lama, mereka mengincar hantu lain, yang berambut ungu. Dia menolehkan kepalanya. Saat dia melihat wajah hantunya, dia ketakutan setengah mati. Malam itu, Zhong menjadi mimpi buruk setiap arwah di hutan. Setelah melucuti pakaian setiap hantu terakhir, dia menuju ke kedalaman alam rahasia. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama, Bai Qing mulai merasa dia adalah pria yang memberinya rasa aman yang aneh. Dikelilingi monster, dia tidak lagi takut. Namun begitu dia bilang begitu, sepasang kaki indah muncul di depan mereka. Itu adalah maid zombie yang perlahan membuka mulutnya. Tidak kusangka kalian berdua bisa sampai di sini. Tapi melihat betapa kurusnya kalian, sepertinya kalian tidak akan bisa mengenyangkan perutku. Jin menjawab dengan tenang, aku tidak yakin soal perutmu, tapi pakaianmu jelas tidak aman. Mendengarnya, gadis zombie itu membeku, benar-benar bingung dengan apa yang dia katakan. Dia berkata santai, kukira engkau hanya terlihat bodoh. Ternyata telingamu juga tidak berfungsi. Kata-kata itu membuat gadis zombie itu sangat marah. Sebuah lingkaran sihir merah, darah terbentuk di belakangnya. Kelelawar merah tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar. Tepat saat Zhong hendak menyerang, seberkas api rubah biru mengerikan melesat melewati bahunya. Dimanapun api itu menyentuh, kelelawar-kelelawar itu langsung terbakar menjadi abu. Bai Qing menyeringai, tidak menyangka bahwa bahkan setelah tidur 1000 tahun, kendali api rubahku masih sebaik ini. Zhong memujinya, dan bahkan bilang dia bisa menjadikan hantu ini sebagai target latihannya. Diabaikan begitu saja, urat-urat di gadis zombie itu menonjol karena marah. Sebagai salah satu monster paling ganas di sekitar, dia belum pernah dipermalukan seperti ini. Detik berikutnya, Jin muncul tepat di depannya. Tidak sengaja, tangannya menyentuh payudaranya. Merasakan kehangatan di dadanya, wajah pucatnya berubah merah cerah. Dia langsung melompat mundur untuk menciptakan jarak. Kau dasar bejat. Dia berteriak, kau bahkan tidak mengampuni hantu. Jin, tetap tenang. Jangan salah paham. Pakaianmu cuma terlihat mahal. Aku lebih baik melepasnya sebelum rusak. Sambil bergumam, dia melepaskan cakar naganya yang tanpa ampun. Setiap gadis hantu di bawah combo pijatnya mulai berteriak minta tolong. Tak lama, dia mendapatkan pakaian maid asli. Dari tubuhnya, sebuah inti monster hijau jatuh. Itu persis item yang dibutuhkan untuk lulus ujian. Sementara itu, di sisi lain, Meyer juga berhasil mendapatkan intinya. Tiba-tiba, suara samar datang dari belakangnya. Itu Carl, si pirang dari keluarga Onassis. Wajahnya gelap. Dasar bajingan beruntung. Dapat inti cepat, sayang sekali ini akhirnya. Sebagai tanggapan, Meyer berpikir dia hanya menggonggong seperti anjing dan menghunus pedangnya untuk menyerangnya. Namun saat itu, sebuah panah tersembunyi melesat masuk mengenai leher Meyer dengan tepat. Dia merasakan gelombang kelemahan, lalu mati di bawah pedang Carl. Ternyata Carl telah bersekongkol dengan tuan muda John Walton untuk merekayasa kecelakaan demi merebut inti monster. Yang tidak dia duga adalah di saat berikutnya dia akan dibungkam oleh Carl. Suara itu datang dari kejauhan. Carl langsung mengenali aura monster tingkat tinggi di luar alam rahasia. Cyan juga merasakan anomali itu dan berencana mengakhiri ujian tak terduga ini lebih awal. Kebetulan sekali, dia baru saja bertemu monster tingkat tinggi itu. Awalnya, Gargoyle mencoba berpose sebagai patung, menunggu untuk menyergap. Tapi setelah mendengar dia bilang akan memusnahkan semua monster di lembah hantu, Gargoyle akhirnya tidak bisa menahan diri. Seorang pria tak berguna dengan 0 kekuatan psikis berani sesumbar di depannya. Dia tidak peduli. Lagi pula, matanya tertuju pada permata di dahi Gargoyle. Dia pun mengayunkan tinjunya dan memukul Gargoyle. Gargoyle terpental akibat pukulan bertenaga penuh itu. Gargoyle tertegun. Dia tidak bisa merasakan kekuatan psikis apapun darinya, tapi pukulannya sangat kuat. Rupanya, Gargoyle menyadari dia tidak bisa mengandalkan kekuatan, jadi dia telah mendorong tubuhnya hingga batas maksimal. Nak Gargoyle mengerti kekuatannya. Biar kutunjukkan pertahanan absolutku.
Dalam kondisi ini, aku sekeras batu. Bahkan jika kau memukulku dengan tinju terkuatmu, tulang tanganmu akan hancur. Mendengar itu, dia maju dan melayangkan pukulan, mengabaikan omongan gargoyle. Dia benar-benar mengeluarkan gargoyle dari wujudnya. Tiba-tiba, gelombang energi iblis yang aneh menyebar di udara. Gargoyle menyadari bahwa Zong berbeda dan memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Dengan geraman, ia melepaskan invasi kegelapan. Zong langsung merasakan racun di dalam kabut. Dia segera mengaktifkan mutiara emas pelindung, melindungi Bai dari bahaya. Tingkat racun itu tidak bisa melukainya, satu serangan saja sudah cukup untuk mengakhirinya. Gargoyle mencemooh, masih berlagak pahlawan di ambang kematian. Zong mengabaikannya dan mulai menggambar jimat di medare. Gargoyle berpikir dia sudah gila, tapi mata Bai Qing membelalak. Itu adalah teknik ilahi 5 petir dari sekte kuno Xintian. Dia terkesiap. Ini bisa memerintah petir, membersihkan kejahatan, dan bahkan membimbing jiwa yang tersesat. Aku tidak percaya Zong Tianshan benar-benar mengetahuinya. Saat Zong merapal mantra pelan, sebuah bola petir bercahaya terbentuk di telapak tangannya. Melihat bola kecil itu, Gargoyle tertawa terbahak-bahak. Sihir? Tanpa kekuatan psikis, apa yang bisa dilakukan bola kecil itu? Biar kutunjukkan sihir yang sesungguhnya. Ia menyeringai. Sebuah bola hitam besar terbentuk di atas mereka saat melayang ke arahnya. Zong menyeringai. Yang kugunakan bukanlah sihir. Ini adalah seni fana. Bola petirnya melesat maju menembus langsung bola hitam itu. Bola itu menghantam tepat di wajah Gargoyle. Semburan energi penghancur meledak keluar. Bai Qing berdiri membeku, terkejut oleh kekuatan luar biasa dari teknik 5 petir itu. Sementara itu, di luar alam rahasia, Sain melihat badai energi dan mengira itu disebabkan oleh monster. Mandi keringat dingin, dia memerintahkan seorang psikis kelas S untuk segera menanganinya. Saat energi mereda, kedalaman lembah hantu telah diratakan. Gargoyle malang itu menjadi segumpal arang hitam. Untungnya, inti monsternya tetap utuh bernilai tinggi. Zong kemudian duduk bersila, fokus membersihkan racun yang tersisa. Bai Qing tersenyum lembut. Tidak perlu repot-repot. Detik berikutnya, dia mencondongkan tubuh ke depan dan mulai menarik racun keluar dari tubuhnya sendiri. Adegan bergeser. Di luar alam rahasia, Sain berdiri menjaga pintu masuk bersama para prajuritnya. Ketika dia melihat Zong membawa mayat monster yang gosong, semua orang terkesima. Tunggu, bukankah orang itu yang tidak punya kekuatan psikis? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Sain terkesiap, aura yang tadi itu miliknya. Jadi dia menyembunyikan kekuatannya selama ini. Sementara itu, di dalam alam rahasia, sesosok muncul di langit, itu adalah Master Gargoyle. Menatap reruntuhan setelah pertempuran, dia bisa dengan jelas merasakan aura energi abadi yang masih tersisa. Tapi para abadi telah musnah 10.000 tahun yang lalu. Aku harus melaporkan ini kepada Raja Iblis. Segera setelah itu, Zong dan yang lainnya kembali ke kota. Hanya dia dan Carl yang tersisa dari ujian itu. Carl melompat ke platform batu di depannya. Dia berjuang menarik pedang itu selama beberapa menit, tapi tidak bergeser sedikit pun. Akhirnya, dia menyerah. Kurasa pedang pahlawan itu memang hanya legenda. Para penonton mulai pergi. Lagi pula, jika jenius seperti Carl saja tidak bisa mengangkatnya, tidak ada orang lain yang bisa. Tapi saat Zong melangkah ke atas panggung, pedang itu memancarkan cahaya terang. Tuan, Anda akhirnya kembali. Banjir kenangan membanjiri pikirannya. Ternyata ini adalah pedang yang pernah ia gunakan, menebas jalan dari gerbang selatan surga hingga ke pulau-pulau timur Punglai. Dulu, dia berlatih kultivasi, dan pedangnya menyombongkan diri. Keduanya meninggalkan legenda di dunia kultivasi. Tanpa ragu, dia menariknya dari pilar batu. Sebuah kilatan menyilaukan muncul. Seekor naga biru besar meraung keluar dari pedang. Lama tidak bertemu, Shun, aku terharu. Pasti kamu meneteskan air mata kebahagiaan. Kenapa diam saja? Terkejut dengan kecantikanku yang luar biasa atau tenggelam dalam nostalgia masa kejayaan kita? Naga itu terus mengoceh tanpa henti. 2,5 menit kemudian, Zong akhirnya kesal dan membentak naga narsis itu untuk diam. Kerumunan orang terpana, pedang suci itu berubah jadi naga dan kena bentak. Melihat keberhasilannya, Catherine bergegas maju untuk memberi selamat. Tapi Bai Qing melompat duluan, memeluknya erat. Catherine terpaku di tempat, berpikir, andai saja aku bergerak lebih cepat, pelukan itu pasti jadi milikku. Sementara itu, Zong Tianshan hampir tercekik oleh aset Bai Qing. Syukurlah, sang biarawati tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya, meminta untuk memeriksa pedang legendaris itu. Zong Tianshan memperingatkannya bahwa senjata itu sangat berat. Dia mengabaikan peringatan itu. Sesaat kemudian pedang suci itu terlepas dari tangannya. Dengan bunyi dentuman keras, pedang itu menghantam tanah meninggalkan kawah dalam. Melihat ini, sang biarawati menyadari pedang itu telah mengakui tuannya. Tidak ada orang lain yang bisa mengangkatnya. Hanya Bai Qing yang tahu kebenarannya. Yulong adalah artefak kuno tingkat tinggi yang hanya bisa dikendalikan oleh kultivator. Meskipun banyak senjata relik masih ada, Zong Tianshan adalah satu-satunya yang tersisa yang benar-benar bisa menggunakannya.
Saat itu, ayah Catherine tiba dan mengundang Zhong Tianshan untuk makan malam di rumah mewah mereka. Memikirkan berapa banyak uang yang bisa ia dapat dari makan malam itu, matanya berbinar, dia dengan semangat memegang tangan Catherine sambil menyeringai. Ayahmu memanggil. Waktunya pulang untuk makan malam. Tak lama kemudian mereka tiba di kediaman Grand Steve. Terkesan dengan gayanya yang mewah, Zhong Tianshan langsung meminta bayaran karena telah mencabut pedang itu. Steve hanya tersenyum dan berkata, sebutkan hargamu, yang sejujurnya mengejutkannya. Saat perjamuan, Catherine membahas inti sihir yang mereka dapatkan sebelumnya. Dia menjelaskan bahwa inti sihir terutama digunakan untuk memperkuat peralatan. Inti sihir tingkat 4 yang dibawa Zhong Tianshan, nilainya cukup untuk membeli seluruh rumah di kota ini. Mendengar itu, dia tertegun. Aku akan segera kaya. Dia berpikir, sebelum sempat merayakan naga sialan itu, Yulong langsung menelan bulat-bulat inti sihirnya. Lumayan, ada lagi? Shun. Aku bisa makan lagi. Kadalu brengsek. Zhong Tianshan berteriak, kamu baru saja makan rumahku. Aku menggali inti itu dari tengkorak monster, muntahkan kembali rumahku. Saat keduanya berdebat, keluarga bangsawan lain tiba membawa hadiah. Pertama datang 30.000 orb roh dalam akta properti. Khas para bangsawan, kaya dan pamer. Keluarga Dupont menawarkan satu set lengkap zirah paladin, tapi Zhong Tianshan sama sekali tidak tertarik. Jual saja untuk uang, katanya datar. Kemudian 3 pelayan wanita menawan mendekat, hadiah khusus dari keluarga Onas, yang dilatih dan dipilih sendiri. Apapun yang Tuan inginkan, kami akan dengan senang hati melakukannya, bisik salah satu dengan manis. Bahkan hal semacam itu. Tapi Zhong Tianshan, yang selalu gentleman, bahkan tidak berkedip. Jual mereka juga, dan kepala pelayan itu juga sekalian. Para pelayan wanita itu terpaku, seumur hidup mereka tidak pernah dikembalikan. Yang terakhir tiba adalah Mel dari Ordo Salib Suci. Dia dengan hikmat menyematkan medali ksatria di dada Zhong Tianshan, simbol kehormatan dan otoritas tertinggi. Zhong Tianshan menghela napas, bisakah ini diuangkan juga? Mel tersenyum lembut, maaf, tidak bisa. Medali ini melambangkan pengakuan Ordo terhadapmu. Dengan ini, kamu bisa memerintah anggota manapun di bawah peringkat D. Tanpa pilihan lain, dia menerimanya dengan enggan. Setelah upacara, Mel mendekati Zhong Tianshan dengan permintaan aneh. Dia ingin menyentuhnya. Jangan salah paham. Dia menjelaskan dengan cepat, sihirku memungkinkanku merasakan berbagai jenis kekuatan. Aku hanya ingin memahami milikmu. Bagaimanapun, pria tanpa kekuatan psikis seharusnya tidak bisa mencabut pedang suci itu. Dia meletakkan tangannya di dadanya, tapi seberapapun keras ia mencoba, ia tidak bisa merasakan sedikitpun energi psikis. Mungkin kamu perlu mendekat sedikit. Saat dadanya menempel padanya, Mel terkesiap pelan. Gelombang kekuatan melampaui semua kekuatan mental meledak melalui indranya bagai gelombang pasang yang membanjiri setiap saraf di tubuhnya. Lututnya lemas dan dia ambruk, kewalahan. Nah, energi macam apa ini? Tiba-tiba, kekacauan meletus di luar. Seekor naga hitam sedang mengamuk di kota. Napas apinya hampir menelan dirinya. Zhong Tianshan melangkah di depannya tanpa ragu. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Dengan embusan napas tenang, dia meniup api itu seolah tak berarti. Hei, manis, dia menyeringai. Ingat ya, bayar uang perlindungannya nanti. Mel berkedip bingung, pipinya memerah. Aku tidak punya cukup orb spiritual. Mungkin aku bisa bayar dengan cara lain, pahlawan. Sebelum dia selesai bicara, naga itu menerkam. Berlututlah, kata Zhong Tianshan dingin sambil mengangkat satu tangan. Satu tamparan mendaratkan monster itu ke tanah. Begitu menyentuhnya, dia merasakan energi spiritual berdenyut di dalam tubuhnya. Yulan berkata, Tuan, makhluk ini bertarung dalam perang besar antara abadi dan iblis. Ia menelan artefak suci berabad-abad yang lalu, dan kekuatan artefak itu menyiksanya ribuan tahun. Ia merasakan auraku dan datang mencari kelegaan. Artefak, Zhong Tianshan menyeringai dan menendang naga itu ke angkasa. Lalu dia menarik pedangnya dengan satu gerakan cepat dan dengan satu tebasan, memaksa relik yang sudah lama tersiksa itu keluar dari tubuh naga. Itu adalah artefak spasial kuno yang dikenal sebagai cermin keabadian. Di dalamnya, seseorang bisa menyimpan harta atau bahkan hidup dan berkultivasi. Terbebas dari siksaannya, naga hitam itu kembali sadar. Dengan tidak percaya, ia bergumam, ya, kau adalah ketua sekte Shantian. Zhong Tianshan, aku melihatmu melawan dewa iblis dengan mataku sendiri sampai akhir. Lalu dengan nada misterius, ia menambahkan, kau adalah dia, namun tidak sepenuhnya dia. Zhong Tianshan mengerutkan kening. Dia benci teka-teki. Bisakah kau bicara seperti makhluk normal saja? Tapi, naga itu hanya menatap, mengatakan wajahnya sama, namun auranya sangat berbeda. Bahkan kekuatanmu, katanya, jauh lebih lemah dari puncakmu dulu. Apa yang terjadi padamu? Dan apakah dewa iblis masih hidup? Bagaimana aku bisa tahu? Zhong Tianshan mencemooh. Mungkin dia sudah lama mati. Naga itu meraung marah. Penistaan. Dewa iblis menguasai dunia itu sendiri. Kata-katamu adalah sebuah penghinaan. Ia melepaskan embusan api besar ke arahnya, tapi itu hanya menyegel takdirnya.
Saat Yulong berbenturan dengan napas naga itu, ia melahap api itu seluruhnya. Monster itu mengering menjadi cangkang kering. Mencari jawaban, Zhong Tianshan mengangkat inti sihir dan memancing Yulong untuk bicara. Roh pedang itu menghela napas. Kurasa engkau berhak tahu kebenarannya. Kau, katanya, hanyalah sebuah fragmen dari jiwa ketua sekte, pecahan kesadaran ilahi yang memperoleh kepekaan secara kebetulan. Penjelasan itu masuk akal. Zhong Tianshan selalu tertidur di dalam pohon sinyuan. Sambaran petir surgawi telah membangunkannya, dan pohon suci melindunginya dari korupsi iblis, memungkinkan kehendaknya untuk terbentuk kembali. Yulong kemudian mengungkapkan asal-usul fragmen jiwa itu. 10.000 tahun yang lalu, alam iblis melahirkan makhluk tak tertandingi, dewa iblis itu sendiri. Ketika imam besar meramalkan kematiannya di tangan seorang kultivator, dewa iblis menentang takdir, memimpin pasukannya melawan alam abadi. Hanya satu pria yang bertahan sampai akhir, Zhong Tianshan, ketua sekte Shantian. Dalam bentrokan terakhir, dia menyegel dewa iblis di dalam jiwanya, binasa bersama dalam proses itu. Untungnya, Zhong Tianshan pernah mempraktikkan seni rahasia Shantian yang membelah jiwa ilahinya menjadi 9 fragmen yang tersebar di seluruh dunia. Karena sekarang dia menyandang nama ketua sekte, takdir menuntutnya untuk memulihkan kejayaan alam kultivasi. Dan untuk melakukannya, dia harus mengambil setiap fragmen jiwa yang hilang. Ya, tidak, terima kasih, katanya datar. Siapapun yang menginginkan tanggung jawab itu bisa memilikinya. Bukan masalahku. Melihat bahwa logika tidak akan menggerakkannya. Kau akan mencoba pendekatan lain. Ketua sekte meninggalkan banyak artefak suci. Temukan pecahan ingatan itu dan itu akan jadi milikmu. Masing-masing bernilai sebuah kekayaan. Uang, mata Zhong Tianshan berbinar. Tak usah banyak bicara lagi. Ayo bergerak. Fragmen jiwa dulu, nabi belakangan. Sementara itu, di alam iblis, seorang penyihir melapor kepada dewa iblis. Seorang kultivator telah muncul di dunia fana. Mata merah dewa iblis menyipit. Dengan penuh di kepalanya, kembali ke kota, Mel mendapati dirinya anehnya tertarik pada Zhong Tianshan. Namun sebagai seorang biarawati Ordo Salib Suci, dia memendam perasaan itu dalam-dalam. Catherine juga merasakan sakit yang sama di dadanya. Dia akan pergi besok, dan dia benci betapa sakitnya itu. Haruskah aku mengaku malam ini? Dia berbisik. Di luar kamar, Bai Qing menyadari keraguannya. Walaupun sedikit cemburu, roh rubah itu memutuskan untuk membantu merapal mantra pesona halus. Kabut merah muda samar memenuhi ruangan. Mata Catherine melembut, tatapannya kabur dan melamun. Dia melangkah mendekati Zhong Tianshan, suaranya bergetar karena emosi. Sebelum kau pergi, tolong tinggalkan sesuatu yang tak terlupakan untukku. Dia langsung sadar siapa di balik ini, dan Fox, tapi dihadapkan pada wajah Catherine yang memerah dan bibir bergetar, menolaknya terasa tak tega. Keesokan paginya, Zhong Tianshan berangkat, tapi menemukan Carl, si Pirang, menghalanginya. Kali ini Carl membawa bala bantuan. Ibunya, Jenny, psikis peringkat S, yang ingin mengklaim pedang suci itu untuk dirinya sendiri. Dia juga membawa ayah dari 2 pria yang dibunuhnya, menuduh Zhong Tianshan sebagai pembunuhnya. Keduanya juga peringkat S. Zhong Tianshan hanya tertawa. Peringkat S, siapapun yang menghalangi uangku mati. Howard meledak di sekelilingnya bagai badai petir. Harapa mencibir dan memanggil seekor burung petir. Zhong Tianshan membalas dengan naga petir Pierce, merobek makhluk itu berkeping-keping. Alan mengangkat perisainya tepat waktu, menguras seluruh energinya untuk nyaris menangkis gelombang kejut. Keduanya menatap terbelalak. Mereka akhirnya memahami perbedaan di antara mereka. Jenny, tanpa terkesan, mencambuk-cambuknya. Pria tak berguna, cambuk itu melesat ke depan, menghujam bagai badai yang bertujuan mencabik-cabiknya. Carl menyeringai liar. Itu balasan karena membuat ibuku kesal. Tapi ketika debu menghilang, Zhong Tianshan berdiri tak tersentuh, perisainya berkilauan. Cambuk, dia menyeringai. Lucu. Tapi pakaianmu itu terlihat mahal. Aku akan mengambilnya saja. Wajah Jenny memerah padam lalu memucat. Dia berbalik dan lari menyelamatkan diri. Carl membeku, panik merayapi, 3 peringkat S, dan tak satu pun bisa menyentuhnya. Zhong Tianshan akhirnya kehilangan kesabarannya. Baiklah, Pirang. Ayo kita coba teknik pedang pelucut pakaianku yang baru. 2 kilatan cahaya membelah udara, dan Carl tiba-tiba merasakan angin dingin saat setiap jahitan pakaiannya terlepas. Kenapa kau brengsek? Dia berteriak, wajahnya memerah padam. Kau berani menghinaku? Akan kubunuh kau. Zhong mengabaikannya, tatapannya beralih ke ibu Carl. Jangan bergerak atau kau akan menyesal. Jenny menegang, salah paham sepenuhnya. Dia berteriak, anakku sudah besar. Kita berdua tidak akan pernah terjadi. Lingkaran sihir menyala di sekitar tangannya. Puluhan proyektil bercahaya melesat di udara. Zhong menghela napas. Yang kuinginkan hanya pakaianmu. Terlihat mahal. Dan sekarang aku jadi mesum? Baiklah. Dia menyeringai gelap. Kalau begitu aku akan jadi mesum sampai akhir. Dia melesat maju, memotong sabuknya menjadi 2. Sebelum dia bisa bereaksi, dia meraih cambuk dari sisinya dan mengikatnya erat-erat dengan itu.
Jenny membeku, gemetar, imajinasinya meliar. Sial, kenapa aku harus secantik ini? Karl berteriak, dasar binatang. Lepaskan ibuku. Dua peringkat es yang tersisa akhirnya bergerak, memanggil kekuatan penuh mereka. Ksatria berlapis baja itu membesar, zirahinya mengerang. Dia mengayunkan pedang raksasanya ke bawah dengan raungan. Zong memblokir dengan mudah, lumayan, cukup kuat untuk membelah gunung. Sayang sekali kau masih sampah. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan ksatria itu dan menebas. Raksasa itu jatuh seperti benteng yang runtuh, menindih Karl di bawah mayatnya. Harappa, yang selama ini mengisi energi, memucat. Dia langsung tahu pria ini adalah monster. Saat dia melarikan diri, berpikir dia mungkin bisa lolos. Zong muncul di depannya dalam sekejap, mencengkeram tenggorokannya. Turunnya petir langit. Petir meledak, tubuh Harappa menjadi abu. Zong berbalik perlahan ke arah Jenny. Sekarang, hanya engkau yang tersisa. Tunggu, dia tergagap. Aku akan melakukan apa saja. Apapun yang kau minta. Dia tersenyum dan mengeluarkan selembar perkamen. Bagus, tanda tangan ini. Surat kematian, 9 miliar batu roh. Kau tidak serius kan? Tapi saat melihat tubuh anaknya hancur, dia gemetar dan menandatanganinya. Dia meninggalkannya terikat. Dia hanya bisa merangkak menuju Karl sambil terisak lemah. Tiba-tiba, bayangan besar meliputi dirinya, penyihir dari alam iblis. Dia telah mengetahui jalur Joan ke timur dan mengangkat tongkatnya. Sebuah meteor besar jatuh menghancurkan segalanya. Tak menyadari itu semua, Zong berjalan pergi, sudah berencana menagih pembayaran nanti. Bucking menghela napas. Tidak heran dia terobsesi dengan uang. Energi spiritual dunia terkontaminasi oleh miasma iblis. Hanya batu roh yang masih menyimpan chi murni. Baginya, kekayaan secara harfiah berarti kehidupan. Aku bertanya padanya pelan, udah larut. Kita sudah berjalan sepanjang hari. Apa kau tidak lelah? Bagaimana kalau kita tidur bersama? Melihat wajahnya memerah, aku buru-buru menjelaskan. Tenang. Maksudku, kita akan membutuhkan indramu untuk menemukan artefak. Aku tidak ingin kau kelelahan. Mari kita tinggal di dalam cermin 1000 musim gugur malam ini. Luas dan nyaman. Tapi begitu kami masuk, pikiran King mulai berpacu dengan pikiran aneh. Dia memutuskan untuk keluar mencari udara untuk menenangkan diri. Saat dia pergi, dia disergap, merasakan aura energi spiritual di sekitar Bai Qing. Penyihir itu langsung menyimpulkan dia adalah kultivator yang muncul di lembah hantu. Tanpa ragu, penyihir itu melancarkan serangannya. Setelah pertukaran sengit, Bai Qing menyadari perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dia sama sekali bukan tandingannya. Terpojok, dia mulai memohon belas kasihan. Dari kata-kata penyihir itu, dia mengetahui kebenarannya. Dewa Iblis sekarang hanya cangkang sisa yang perlu memulihkan artefaknya untuk mendapatkan kembali kekuatan penuh. Itu berarti kita harus menemukan fragmen-fragmen itu sebelum Raja Iblis melakukannya untuk memulihkan kekuatanku lebih dulu. Melihat rencananya berhasil, Bai Qing melepaskan semua kekuatannya yang tersisa. Tiba-tiba, asap tebal memenuhi udara. Penyihir itu menghirupnya, matanya menjadi kabur dan tidak fokus. Dia mulai berfantasi, Dewa Iblis memintanya menjadi wanitanya, berbisik bahwa ritual persatuan mereka harus dimulai sekarang. Dan Tuhanku Dewa Iblis, tolong beri aku waktu sebentar untuk bersiap. Dia tergagap gugup. Melihat saat yang tepat, Bai Qing mengangkat api rubahnya untuk mengakhiri pertempuran sekali dan untuk selamanya. Tapi sebelum dia bisa menyerang, penyihir itu menusuknya lebih dulu. Penyihir itu telah menggunakan rasa sakit itu sendiri untuk secara paksa mematahkan mantra ilusi. Penyihir itu mengakui bahwa ilusinya memabukkan, begitu nyata sehingga dia tidak ingin bangun. Tapi dia telah meremehkan pengabdiannya sendiri kepada Dewa Iblis. Dewa Iblis ditakdirkan untuk menguasai ketiga alam, keberadaan yang hanya bisa dia sembah dari jauh. Aku tidak akan membiarkan siapapun mencemarinya. Dia berteriak memanggil pilar batu yang melesat menuju Bai Qing. Kepanikan memenuhi hati Bai Qing. Dia menolak untuk menerimanya. Setelah tidur begitu lama, dia tidak bisa mati seperti ini sekarang. Dia berteriak panik memanggil nama Zong Tianshan untuk meminta bantuan. Tepat waktu, Zong Tianshan muncul. Dengan gerakan cepat, dia menghancurkan setiap pilar batu menjadi debu. Dia berkata pelan, lain kali, jangan berkeliaran sendirian. Panggil aku untuk berjalan bersamamu. Air mata Bai Qing pecah. Hatinya yang gemetar akhirnya tenang. Penyihir itu membeku saat melihat wajahnya. Zong Tianshan terlihat persis seperti Dewa Iblis itu sendiri. Mengenalinya sebagai kultivator yang disebutkan Jenny, penyihir itu meraung, kalau begitu aku akan membunuh kalian semua. Batu-batu tak terhitung jumlahnya menyerbunya. Mari kita lihat kau bisa selamat dari ini. Setiap butir akan mengiris dagingmu seperti pisau cukur sampai kau hanya menjadi debu. Kau bahkan tidak akan sempat memohon belas kasihan. Detik berikutnya, sebuah penghalang bercahaya muncul di sekitar Zong Tianshan. Penyihir itu tercengang. Mantra pamungkasnya sepenuhnya dinetralisir oleh perisai sederhana. Ketika dia menyebut Jenny, Zong Tianshan menuntut, bagaimana dengannya? Apakah dia berhasil pulang dengan selamat? Tapi penyihir itu berdiri membeku, keyakinannya hancur. Kehilangan kesabaran, Zong Tianshan berteriak, aku berbicara padamu. Apa kau tidak mendengarku? Pukulannya menembus langsung tubuhnya.
Baru saat itulah dia menyadari betapa mengerikannya seorang kultivator sebenarnya. Hanya satu pukulan, dan dia hancur. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, katanya dingin. Katakan padaku, apa yang terjadi pada Jenny? Saat mendengar Jenny tewas, amarah menyelimuti dirinya. Penyihir itu gemetar. Aura Zhong Tingchuan melonjak seperti dewa iblis itu sendiri, menyesakkan dan tak terhentikan. Penyihir itu dengan cepat kembali tenang, mengangkat jari ke langit dan menyalurkan semua energinya ke atas. Dalam sekejap, tak terhitung meteor menghujani, masing-masing memancarkan tekanan yang menghancurkan. Namun, tidak ada satupun yang bisa melukai Zhong Tianshan. Naga roh membuka rahangnya menelan setiap lubang meteor, penyihir itu berlutut, kalah telak. Kekuatan seorang kultivator sungguh menakutkan di luar dugaan. Tak heran ramalan imam besar mengatakan dewa iblis akan tumbang. Mungkinkah itu benar-benar oleh tangannya? Dia bergumam. Zhong Tianshan mengeluarkan surat hutang dan berkata dengan tenang, karena engkau membunuh Jenny, hutangku padamu ini batal. Kau akan membayar 9 juta roh batu roh padaku sebagai gantinya. Penyihir itu menggelengkan kepalanya dengan panik, mengaku tidak punya uang sama sekali. Sambil menghela napas, Zhong Tianshan menggunakan artefak spiritual untuk mengambil kembali perlengkapannya. Terhina, penyihir itu berteriak, aku kalah. Jadi bunuh saja aku jika harus, tapi kenapa melucuti pakaianku? Dasar bajingan tak tahu malu. Kau pikir mengambil tubuhku akan memenangkan hatiku. Hatiku hanya milik dewa iblis. Dia menangis putus asa. Zhong Tianshan mengabaikannya. Siapapun yang menyakiti Bai Qing harus mati. Sebuah bola petir terbentuk di samping penyihir itu. Kilatan petir menyambar dan dia lenyap, berubah menjadi abu. Zhong Tianshan menoleh ke Bai Qing, melihat tubuhnya penuh luka. Dia memutuskan untuk membawanya ke suatu tempat untuk perawatan. Tapi Bai Qing dengan lembut berkata bahwa energi spiritualnya saja sudah bisa menyembuhkannya. Meski begitu, berendam di sumber air panas akan membantunya menyerapnya lebih cepat. Beberapa saat kemudian, keduanya tiba di sebuah mata air terpencil. Bai Qing menyarankan dia melepas pakaiannya. Itu akan membantu aliran energi. Saat Zhong Tianshan mengedarkan ki-nya, auranya meledak keluar seperti badai. Bai Qing melangkah maju, merapatkan dirinya padanya. Setelah 2,5 menit nutrisi spiritual, lukanya sembuh total. Zhong Tianshan, bagaimanapun, terlihat sangat terkuras tenaganya. Tak lama kemudian, mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari artefak berikutnya. Setelah malam itu, Bai Qing semakin dekat dengannya. Pada saat itu, Bai Qing merasakan aura samar artefak yang kuat. Itu bisa jadi salah satu harta kuno Sekte Shantian. Sementara itu, sekelompok preman mengejar seorang gadis elf muda yang tak punya tempat lari. Gadis itu memanggil sekumpulan kupu-kupu bercahaya untuk melindungi dirinya. Para preman itu tertawa mengejeknya. Cahaya-cahaya indah itu tidak bisa menyakiti mereka, tapi sedetik kemudian, tubuh mereka mulai mengering dan melemah. Gadis elf itu membentak dingin, berani-beraninya kau menyentuh elf? Kalian para bodoh tidak tahu bagaimana rasanya kematian. Lalu dari bayangan, 2 prajurit bergaya pang muncul memancarkan kekuatan yang jauh lebih besar. Kekuatan mereka beberapa kali lipat dari kelompok pertama. Aurora mengertakkan gigi. Dia harus menyerang duluan. Sekumpulan kupu-kupu meledak dari tangannya, menyerbu ke arah kedua musuh. Tapi gadis bercorak macan tutul itu memunculkan tornado yang menyedot setiap kupu-kupu ke dalam, membelokkan mereka dari jalur. Ekspresi Aurora berubah muram. Tepat saat itu, seberkas cahaya terang turun dari atas. Zhong Tianshan dan Bai Qing telah tiba. Bai Qing segera merasakan aura artefak spiritual datang dari Aurora. Zhong Tianshan mendekat, memeriksanya dengan cermat, namun dia tidak bisa menemukan di mana artefak itu tersembunyi. Tiba-tiba, matanya berbinar. Tunggu, jangan bilang itu tersembunyi di sana. Kedua prajurit Pang itu marah karena diabaikan, menyerbu maju untuk memamerkan keahlian mereka. Mereka mengaum dan menerjangnya. Zhong Tianshan hanya membalas dengan satu tamparan. Keduanya terlempar, berputar di udara selama 2,5 menit penuh sebelum menabrak tanah dengan keras. Tanpa ragu, Zhong Tianshan menggunakan artefaknya untuk mengambil kembali perlengkapan mereka. Aurora tersipu, berpikir cemas, jangan bilang, aku berikutnya. Melihat senyum nakal Zhong Tianshan, dia tersentak dan dengan cepat memohon tunggu, aku cuma anak-anak. Setelah kesalahpahaman teratasi, Aurora menjelaskan kebenarannya. Rakyatnya menjaga tempat suci yang dikenal sebagai air mancur kehidupan, yang airnya bisa melahirkan elf baru. Zhong Tianshan menyadari energi air mancur itu pasti terhubung dengan artefak yang menjelaskan aura yang dibawa Aurora. Sayangnya, mata air itu kini ditempati monster tentakel. Siapapun yang mendekat langsung diserang. Jika ini terus berlanjut, ras elf mungkin akan segera punah. Mendengar ini, Zhong Tianshan memutuskan untuk ikut campur. Lagi pula, air mancur kehidupan yang begitu berharga akan menghasilkan banyak uang. Dia tidak bisa begitu saja membiarkan monster-monster itu menyimpannya. Dalam perjalanan ke desa elf, Aurora terus mencuri pandang ke Zhong Tianshan, namun ketahuan oleh Bai Qing. Tersipu, dia menjelaskan, suku kami seluruhnya terdiri dari wanita. Aku belum pernah melihat pria sedekat ini sebelumnya. Aku cuma penasaran,
Zhong Tianshan menghela napas dalam hati. Terkadang terlalu tampan memang jadi masalah. Ya, selama tidak ada yang mencoba merampoknya, semuanya baik-baik saja. Setelah melewati hutan, mereka tiba di surga yang memukau. Setiap peri begitu cantik, sampai rasanya sakit mata melihatnya. Saat mereka tahu Zhong Tianshan adalah seorang pria, seluruh desa langsung menyerbunya dengan gembira. Jadi, begini rupa seorang pria. Dia tampan sekali. Jantungku sudah berdebar kencang. Naga roh masuk sambil terkekeh. Nah, ini baru surga. Hei para wanita, ada yang mau menunggangi naga perkasa ini? Semua diterima, tanpa batas. Zhang Tianshan menatapnya tajam dan dingin. Kalau kubunuh kadal mesum ini, apa pedangnya juga akan menghilang? Tak lama kemudian, putri peri yang anggun itu muncul. Namun begitu mata mereka bertemu, bibirnya terbuka dan air liur menetes dari dagunya. Aurora ajak tamunya berkeliling. Dia berkata cepat, aku akan membahas air mancur ini berdua saja dengannya. Baikin mengerutkan kening. Ada sesuatu dari nada bicara sang putri yang terdengar tidak murni diplomatik. Begitu berada di dalam ruangan, putri peri itu tersenyum menggoda. Akhirnya, cuma kita berdua. Mari kita jelajahi kualitas istimewaku dulu. Jantungnya berdebar kencang tak karuan. Dia tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu tentang pria itu yang terasa memudar. Zhong Tianshan tetap tanpa ekspresi. Mengira dia malu-malu, dia mulai menelanjangi pria itu sendiri. Saat putri peri melihat perut kotak-kotak Zhong Tianshan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menciumnya. Tapi, sesaat sebelum bibir mereka bertemu, dia menghentikannya. Mencengkeram bahunya, Zhong Tianshan melemparkannya ke tempat tidur. Aku pria yang lurus, katanya dengan tenang. Wanita hanya memperlambat pedangku. Bukannya marah, wajahnya malah memerah lagi. Gerakan tadi rasanya luar biasa. Bisakah kau melakukannya lagi? Zhong Tianshan membeku. Ini pertama kalinya dia mendengar permintaan sekonyol itu. Lalu putri peri itu mengakui bebannya. Dia terikat untuk menjaga air mancur kehidupan selamanya. Karena ini, dia tidak pernah bisa pergi, selalu merindukan dunia penuh warna di luar hutan. Mendengar itu, Zhong Tianshan merasa sedikit iba, tapi di luar rasa iba, dia berpikir mungkin wanita itu butuh sedikit pelajaran. Tetap saja, dia menggelengkan kepala. Aku pria berprinsip, aku tidak akan goyah semudah itu. Saat itu, dia mengeluarkan giok emas seharga 1 kekayaan. Tekadnya hancur. Benda itu kelihatannya mahal. Baiklah kalau begitu, dia menyeringai. Boleh aku mulai sekarang? Aura miliknya meledak. Siapkan dirimu untuk kemarahanku. Aku datang. Setelah semalaman bertukar energi spiritual, kekuatan putri peri itu melonjak tinggi, membuat peri-peri lain iri. Tak lama kemudian, seluruh suku peri berbaris memohon untuk dilatih dengannya. Ketika sang putri menyeretnya ke kamarnya lagi, naga roh mesum itu kembali berubah menjadi pedang, membuat para peri polos ternganga. Wah, tadi besar sekali. Bagaimana dia bisa berubah jadi pedang? Naga roh itu membanggakan diri, mengklaim ini bukan apa-apa. Setelah menelan inti sihir, dia bisa mengambil bentuk hewan apapun, dengan suara dentuman keras, dia berubah menjadi pelayan hantu. Beberapa saat kemudian, dia berubah menjadi penyihir. Yakin telah memenangkan hati para gadis, dia mengajak mereka bersenang-senang, hanya untuk ditolak mentah-mentah. Bagaimanapun, mata mereka terpaku pada Zhong Tianshan. Bai Qing menyaksikan pemandangan itu dengan campuran tak percaya dan geli, tapi dia tidak punya waktu untuk terganggu. 2 menit 30 detik sudah berlalu. Zhong Tianshan masih belum keluar. Mendengar suara-suara dari dalam, Bai Qing khawatir akan keselamatannya. Mungkinkah sang putri sedang menguji Zhong Tianshan dengan mengasarinya? Dia bertanya-tanya. Beralih ke markas liar, anggota kru Shamate melebih-lebihkan cerita mereka dengan lantang. Pemimpin mereka menyalahkan seluruh kekacauan itu pada kelemahan mereka sendiri. Melihat celah, gadis bercorak macan tutul itu mengeluh dengan kemarahan. Bajingan itu menjijikkan. Dia menjatuhkan dan mempermalukan mereka. Bahkan sampai dilepas baju macan tutul kesukaannya. Ketua, kau harus membalas dendam untuknya. Ketua si Jambul pun naik pitam. Sebagai kapten, ia belum pernah melihatnya telanjang. Beraninya orang luar mengambil keuntungan? Terinspirasi reaksi ketua, gadis berbaju macan tutul menuduh Jin Tianshan menculik wanita elf. Klaim itu membuat si Jambul makin emosi. Ia tidak percaya ada yang memangsa elf. Ia melompat dan memerintahkan anak buahnya untuk bersiap dan memburu sampah itu. Sesaat kemudian, Aurora menerobos pintu membawa berita. Penjajah menyerbu di luar desa, tapi ia membeku melihat pemandangan di depannya. Putri elf terbaring telungkup di ranjang dalam posisi yang memalukan. Wajah Aurora memerah padam. Ia membanting pintu karena panik. Putri elf buru-buru menjelaskan bahwa ia hanya menguji kekuatan Zhong Tianshan untuk melihat apakah ia cukup kuat melindungi desa. Sementara itu, pasukan liar maju dengan momentum yang luar biasa. Namun begitu ketua Jambul melihat kecantikan para elf yang menakjubkan, matanya berkilat nafsu. Ya ampun, mereka semua dewi berkaki panjang. Namun, para gadis elf mengerutkan hidung mereka. Pria dengan rambut aneh itu, jelek sekali. Tidak ada rasa sedikit pun. Kata-kata mereka hanya memicu amarah si Jambul.
Kapten Maul, bawa para elf ini kembali ke kemah. Aku sendiri yang akan membuat mereka bicara. Anak buahnya langsung menyerbu, tapi saat itu, sebuah ledakan dahsyat menghantam dari atas. Para penyerang hancur di tempat. Itu adalah Putri Elf. Tatapannya berubah dingin dan ilahi. Hama kotor. Beraninya kalian menyentuh bangsaku? Mundur sekarang dan mungkin aku akan mengampuni salah satu dari kalian. Namun si Jambul tidak mendengar sepatah kata pun. Perhatiannya terpaku pada bentuk tubuhnya yang sempurna. Dia tanpa celah, pikirnya. Seperti yang dikatakan buku terlarang, elf memang makhluk terpanas yang ada. Tapi ketika ia melihat Zhong Tianshan berdiri di sampingnya, nafsunya berubah menjadi amarah. Kau keparat. Kau mencuri fantasi langsung dari kepalaku. Hari ini, kau mati. Dengan itu, Ketua Jambul langsung menyerang Zhong Tianshan, tapi Putri Elf menendangnya tinggi ke langit. Serangga kotor sepertimu berani menyentuh priaku. Baru saat itulah ia menyadari bahwa ia bukan satu-satunya peringkat es di sini. Melihatnya membela, Jin Tianshan mengerutkan kening. Hei, itu pertarunganku. Aku sendiri yang akan mencabut rambut konyol itu. Sang putri menyeringai. Kekuatanmu itu akan sia-sia untuk sampah seperti mereka. Kau harus menyimpannya untukku. Zhong Tianshan tidak bisa berkata-kata. Hebat, jadi dia cabul yang sebenarnya di sini. Sang putri semakin marah setiap detiknya. Aku sudah hampir menyelesaikannya. Kau merusak semuanya, dasar serangga. Ia mengumpulkan energi cahaya di telapak tangannya. Aku akan menghabisimu dengan cepat, lalu kembali bersatu dengan Jin Tianshan. Sinar cahaya terang meletus dari tangannya, tapi si Jambul masih dalam peringkat es. Itu tidak cukup untuk membunuhnya. Ia menenangkan diri dan mengambil kuda-kuda bertarung. Menghentakkan kakinya, ia mengangkat sebuah batu besar dari tanah. Dengan raungan, ia menghantamkan tinjunya ke batu itu. Pecahan batu itu melesat ke arah Putri Elf seperti peluru. Saat ia menepisnya, ia menyelinap dari titik buta dan melayangkan pukulan keras tepat ke perutnya. Tapi pukulan itu menembus. Ia meninggalkan umpan di belakang. Detik berikutnya, ia sudah berada di atasnya. Bibirnya terbuka, cahaya suci, tarian bulan, kekuatan ilahi meledak ke bawah melenyapkan si Jambul menjadi debu bercahaya. Ternyata, bahkan di antara peringkat es, ada levelnya. Si Jambul baru saja mencapai ambang batas, sementara Putri Elf berdiri di puncaknya. Anak buahnya melihat pemimpin mereka menguap dan melarikan diri karena ketakutan. Melihat pertarungan usai, Putri Elf ingin melanjutkan pembicaraannya dengan Zhong Tianshan, namun ia sudah menghilang. Sementara itu, pasukan liar yang kalah berkumpul kembali berencana memanggil lebih banyak petarung peringkat es untuk balas dendam. Tapi Zhong Tianshan bukanlah orang yang meninggalkan masalah. Mengetahui bahaya membiarkan harimau kembali ke gunung, ia sudah menyiapkan jebakan di jalur mundurnya. Wah, anjing memang tidak bisa berhenti makan kotoran. Putri Elf sudah mengampunimu sekali, dan engkau sudah merencanakan serangan lain? Urat-urat si Jambul menonjol. Jadi kenapa kalau aku kalah dari Putri Elf? Kau bajingan tampan. Aku sendiri yang akan menghancurkanmu. Dengan raungan, dia menerjang maju sambil mengayunkan tinjunya. Zhong Tianshun bahkan tidak bergeming. Plak. Sebuah tamparan keras menggema, membuat pria itu berputar di tempat. Baru saat itu si Pompador sadar dia salah lawan. Jangan sombong bocah, teriaknya sambil mengeluarkan jurus pamungkasnya. Zhong Tianshan menghela napas, apa kamu tidak dengar? Penjahat selalu mati karena terlalu banyak bicara. Satu tebasan mengakhiri semuanya. Kemudian roh pedang naga menyerbu maju seperti badai, menebas para preman yang tersisa. Jeritan memenuhi udara saat setiap orang tumbang di bawah pedangnya. Belum selesai, kata Zhong Tianshan sambil menoleh ke Baiking, ayo kita serbu markas mereka. Aku yakin di sanalah mereka menyimpan semua barang bagus. Di tempat lain, gadis berambut merah itu terpisah dari pasukannya. Tiba-tiba, monster tentakel menyerang, mengikat tubuhnya dalam sekejap. Terkejut, dia tidak percaya makhluk menjijikkan seperti itu ada di tanah peri. Keputusasaan merayap ke matanya. Dia menyaksikan tanpa daya saat tentakel licin makhluk itu mematikan seluruh tubuhnya. Setelah dia tidak sadarkan diri, binatang buas yang berhati-hati itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menelannya bulat-bulat. Beberapa saat kemudian, tubuhnya berdenyut dengan cahaya ungu, menyeramkan hingga monster tentakel itu sepenuhnya berubah menyerupai dirinya. Sementara itu, merasakan gelombang energi, Lev melihat ke kejauhan. Arah itu, bukankah itu mata air kehidupan? Jangan bilang Zhong Tianshan sudah lari ke sana. Imajinasinya melayang liar, membayangkan dia tertangkap cengkeraman monster tentakel. Pipinya memerah. Semuanya, ikuti aku. Kita akan menyelamatkan Zhong Tianshan. Aurora dengan cepat menghentikannya. Kakak, setidaknya kita harus bersiap dulu. Monster tentakel itu adalah musuh alami kita. Lev menepis, aku tidak peduli. Monster-monster itu bisa menunggu. Menyelamatkan priaku yang utama. Kata-katanya membakar semangat kerumunan. Para peri bersorak serempak. Itu benar. Selamatkan prianya dulu. Pahlawan kita tidak boleh tumbang. Tak lama kemudian, para peri mencari di hutan memanggil nama Zhong Tinshuan. Lev pun memasuki hutan sendirian. Saat dia berjalan, pikirannya melayang. Interaksi terakhir itu belum cukup.
Aku butuh sesi mendalam lagi dengannya. Saat wajahnya memerah, beberapa tentakel merayap keluar dari belakang sebelum dia sadar tentakel itu sudah melilit erat tubuhnya. Lev melirik ke bawah pada benda-benda licin itu sama sekali tidak terganggu. Monster tentakel di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Putri Pri itu sendiri. Setelah kita melahapnya, kita akan mencapai tingkat 5. Tapi sebelum mereka sempat merayakan, kilat menyambar tubuh Lev. Cacing kecil lembek sepertimu, berpikir bisa mengikatku? Mimpi saja. Sebuah guntur menyusul. Dia melepaskan serangan kilatnya. Dalam sekejap, puluhan monster tentakel hangus menjadi abu. Lev mungkin tak terhentikan, tapi peri lain tidak seberuntung itu. Tentakel-tentakel tak berujung itu mengalahkan mereka. Mereka yang terperangkap dalam genggamannya tidak bisa membebaskan diri. Sihir mereka goyah karena lilitan lengket itu menahan mereka. Para prajurit peri yang bertarung demi Zhong Tianshan kesayangan sang putri melancarkan serangan habis-habisan, tapi melawan musuh alami mereka tidak punya peluang. Satu persatu, mereka terikat erat. Monster-monster itu tertawa kejam, berjuanglah sepuasmu. Ini wilayah kami sekarang. Tak lama lagi desamu akan jatuh, dan setiap peri akan menjadi salah satu dari kami, bagian dari klan tentakel. Sementara itu, monster-monster tentakel sudah ngiler membayangkan betapa lezatnya rasa peri-peri itu. Lalu Craig, putri peri menginjak salah satu monster hingga hancur, mengejutkan yang lain sampai terdiam. Terbungkus energi yang menyilaukan, Lev menatap tajam ke bawah. Kalian masih berani menyerang desa kami? Aku bahkan belum menyelesaikan perhitungan atas apa yang kalian lakukan di mata air kehidupan. Dua makhluk itu terbata-bata, tidak. Si idiot di bawah kakimu itu cuma bicara omong kosong. Lev tidak punya mood untuk alasan. Sebuah kilatan membelah langit dan petir menguapkan setiap monster tentakel di tempat. Aurora gemetar, meminta maaf. Maafkan aku kakak, kami menahanmu. Saat kamu sangat khawatir pada Zhong Tianshan, kami justru memperburuk keadaan. Lev tersenyum, omong kosong. Kalian adalah bangsaku. Melindungi kalian adalah tugasku sebagai putri. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia tidak bisa tidak berpikir. Entah kenapa, Zhong Tianshan lebih penting lagi. Rasanya seperti takdir itu sendiri. Saat itu, seekor monster tentakel besar muncul dari tanah, tentakelnya berwarna merah tua. Ah, jadi putri elf sendiri yang membunuh anak-anakku, ejeknya. Dan raut wajahmu itu lapar sekali. Apa kau sedang birahi? Mata Lev menyipit saat melihat jejak wanita berambut merah yang dimakan monster itu. Jadi itu yang menyebabkan lonjakan energi tadi. Dia salah mengira itu Zhong Tianshan. Buang-buang emosi, melayang di atas medan perang. Dia memperingatkan dengan dingin, jaga ucapanmu saat bicara dengan ratumu. Buat aku marah dan aku akan menggorengmu jadi takoyaki. Lingkaran sihir di bawah kakinya menyala, melepaskan gelombang energi besar langsung ke arah monster itu. Wah, apaan ini? Dia langsung menyerang dengan jurus pamungkas. Makhluk itu meringkuk bertahan, membentuk kepompong seluruh tubuh. Dia nyaris tidak berhasil menahan ledakan itu. Massa berbentuk bola itu bergetar, kehilangan potongan daging. Kekuatan macam apa ini? Kalau bukan karena regenerasi kami, aku pasti sudah tamat. Dia mendesis, tapi kata-kata itu hanya membuat kemarahan Lev semakin membara. Cinta? Emosi? Apa yang bisa dipahami oleh slime sepertimu? Dia meludah. Monster itu tertawa gelap. Cinta itu untuk yang lemah. Kami adalah klan tentakel. Hanya perlu tahu kelemahanmu. Tuan tentakel tiba-tiba melepaskan semburan asamnya. Cairan hijau menyembur dari mulutnya, membasahi seluruh tubuh Lev, membuatnya lengket dan berkilau. Dia cemberut, itu jurus andalanmu? Hanya slime biasa? Makhluk itu mendesis, cemooh teknikku dan bayar harganya. Ini bukan slime biasa. Aku membuatnya khusus untuk melelehkan jenismu. Itu melarutkan pakaian. Seperti yang diduga, stocking hitam Lev mulai robek. Serangan itu menjijikkan dan cabul. Namun bukannya panik, Lev malah terkekeh pelan. Sayang sekali. Tianshun tidak ada di sini untuk melihat ini. Melihatnya tersipu, monster itu mengira dia menang. Sebentar lagi pakaianmu akan meleleh sepenuhnya. Ejeknya. Tidak ada wanita yang bisa bertarung saat telanjang. Kalian para elf sudah kalah. Lalu ia memuntahkan lagi semburan asam hijau. Para elf berteriak saat cairan itu menempel pada mereka. Armor mereka mendesis dan terbakar habis. Tubuh mereka gemetar terperangkap dalam slime. Kalian bahkan tidak bisa menangani sebanyak ini. Kalau begitu, aku akan mengakhirinya sekarang. Hari ini, suku elf akan menjadi mitos. Tubuhnya terbelah, memunculkan tentakel-tentakel yang menggeliat tak terhitung jumlahnya yang menyerbu ke arah mereka. Para elf panik tidak bisa membela diri. Namun dari atas, Lev turun seperti Dewi Petir, melepaskan tarian cahaya bulan suci. Bilah-bilah cahayanya memutuskan setiap tentakel. Aurora terkesiap, luar biasa. Itu kakakku, sang putri elf. Tuan tentakel membeku, tidak mungkin. Menurut dataku, para elf itu penakut dan suci. Rasa malu semacam itu seharusnya sudah menghancurkan semangatnya. Dia tidak seperti ini sebelumnya. Apa yang terjadi padanya? Lev menyeringai. Kau terlihat terkejut. Trik kotoranmu itu dulu berhasil.
Tapi setelah pertukaran akademikku dengan Zhong Tianshan, aku melampaui itu semua, terbungkus slime, pakaianku meleleh, tidak ada yang sebanding dengan tangannya yang memukul tubuhku lagi dan lagi. Kekuatan maskulin yang membara itu, itulah arti rasa malu dan kenikmatan sejati. Tuan Tentakel tersipu marah. Kau menangkap seorang elf murni. Kau memalukan seluruh rasmu. Dengan raungan, dia menghempaskan tanah. Tentakel-tentakel besar meletus dari bawah. Kau suka dipukul? Kalau begitu, biar aku memuaskanmu. Sekaligus, setiap tentakel mencambuk ke arah Lev dalam badai yang mengamuk. Tapi baginya, itu tidak berarti apa-apa. Pukulan-pukulan lemah dengan mudah dihancurkan. Potongan-potongan anggota tubuh berjatuhan dari langit. Pukulan lemah gini, jangan berani bandingin sama kekuatan Zhong Tingshuan, cibirnya. Hanya dia yang bisa menyenangkan ratunya. Raja Tentakel membeku kaget, sulit dipercaya, benar-benar sulit dipercaya. Ia bergumam, pria macam apa yang bisa membuat putri elf segila ini? Bahkan para elf di dekatnya pun terkejut. Jadi sang putri dan Zhong Tianshan sedekat itu? Pria beruntung, aku ingin tahu bagaimana rasanya dengan tanganku sendiri. Sudahlah, suara Lev menggelegar. Trik kotor kalian tidak lagi mempan padaku. Sekarang aku bisa bertarung tanpa menahan diri. Hari ini, dendam antara suku elf dan jenis kalian berakhir denganku. Dia melesat maju, membara, karena amarah. Raja Tentakel mengaum, wanita bodoh. Aku adalah binatang tingkat 5. Beraninya kau meremehkanku? Tapi ia tahu kekuatannya sangat besar, jadi ia memuntahkan kabut hitam pekat. Lev membelah kegelapan dalam satu sapuan. Mencoba kabur, tidak ada kesempatan. Dia berteriak, serangan terakhir itu sudah mengenaimu. Dia mengejarnya tanpa henti. Kilat menyambar di sekelilingnya seperti hukuman ilahi. Sementara itu, Zhong Tianshan sedang menjarah kam bandit liar. Di ruang bawah tanah, ia menemukan puluhan wanita yang dipenjara. Bahkan setelah dia mematahkan rantai mereka berlutut dengan tatapan kosong. Anda adalah tuan baru kami. Kami akan patuh. Tolong jangan sakiti kami lagi. Rubah kecil di sampingnya merasa ngeri. Neraka macam apa yang telah mereka alami sampai menjadi seperti ini? Zhong mengerutkan kening. Mereka mungkin akan laku dijual mahal, tapi dia menghela napas. Tidak, kalian bebas. Pulanglah. Para budak berkedip terkejut. Anda membiarkan kami pergi? Benar. Zhong berkata dengan tenang. Aku suka uang, tapi bukan uang kotor. Jalani hidup kalian. Air mata mengalir di wajah mereka. Terima kasih tuan. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Mulai hari ini, Anda adalah ayah kedua kami. Setelah menjarah setiap koin dari kam bandit, Zhong Tianshan masih terlihat tidak puas. Rubah kecil itu memiringkan kepalanya. Ada apa? Apa engkau melupakan sesuatu yang penting? Ya, dia berkata sambil menyeringai. Hal yang paling berharga dari semuanya, meninggalkan markas sebesar ini di sini akan sia-sia. Dengan satu tebasan, Zhong membelah seluruh kam menjadi 2. Kemudian ia membuka cermin abadi, menyerap seluruh markas dalam sekejap cahaya. Sementara itu, Lev mengejar Raja Tentakel sampai ke mata air kehidupan. Ketika dia melihat mata air suci itu tercemar dan menghitam, matanya menjadi dingin. Kau berani mencemari mata air suci kami? Tidak termaafkan. Raja Tentakel muncul ke permukaan sambil tertawa. Membunuhku? Oh, tidak putri. Mata air ini bisa melahirkan elf baru, tapi juga bekerja pada betina lain. Itu sebabnya kami mengklaimnya. Kau monster, teriak Lev. Kau sudah merencanakan ini semua sejak awal. Tentu saja, teriaknya. Dengan mata air kehidupan, jenis kami bisa berkembang biak tanpa henti. Suatu hari, kami akan menjadi ras iblis terhebat di dunia. Kalian para elf menimbun harta karun seperti ini, dan bahkan tidak menggunakannya dengan benar. Sungguh sia-sia. Diam. Lev menggelegar. Mata air kehidupan bukanlah alat perkembangbiakan. Itu adalah peninggalan penciptaan kami, keyakinan kami, jiwa kami. Binatang kotor sepertimu tidak akan pernah mengerti. Keyakinan, ia meludah. Keyakinan tidak penting, hanya kekuatan yang penting. Keluarlah anak-anakku, cabik-cabik wanita sombong ini. Ratusan tentakel bayi menyembur dari air. Gelombang anggota tubuh berlendir melesat ke arah Lev, tapi dia berdiri kokoh seperti biasa, membenturkan tongkatnya ke tanah. Sebuah penghalang emas meluas keluar seperti semburan matahari. Setiap serangan tentakel menghantamnya, tapi tak satu pun yang bisa menembusnya. Penguasa tentakel mencibir, sebuah penghalang tak berguna. Melawan kekuatan seperti ini, itu akan hancur dalam hitungan detik. Begitu pecah, kau tamat. Lev menyeringai, kau salah paham. Penghalang ini bukan untuk pertahanan. Sudah kubilang, aku akan membunuhmu hari ini. Tangannya terangkat ke langit. Aliran mana melesat ke langit membentuk lingkaran sihir besar yang menutupi angkasa. Penguasa tentakel membeku. Apa itu? Bagaimana mantra bisa sebesar itu? Dari jauh, Aurora berbisik, dia benar-benar melakukannya. Mantra terlarang para elf, ratapan Dewi Bulan. Tanpa kami menahannya, dia akhirnya bisa mengerahkan segalanya. Sementara itu, Zhong Tianshan melihat ledakan di kejauhan. Putri elf memulai pertarungan tanpaku. Tidak mungkin. Aku tidak akan melewatkannya. Ayo pergi. Suara Lev bergema dingin.
Jika sihir tidak cukup dahsyat, itu tak ada artinya. Dan sekarang, tak ada seorang pun di sini untuk menghentikanku. Kau tamat. Sinar energi murni meletus dari langit menghantam penguasa tentakel. Aku tidak takut itu. Ia meraung, tapi saat tentakelnya menyentuh sinar itu, mereka langsung hancur. Tunggu, kita bisa bicara. Sisanya tenggelam oleh ledakan yang memekakkan telinga. Dunia berubah menjadi putih. Mantra, ratapan Dewi Bulan, menguapkan segala sesuatu dalam radius ratusan meter. Wajah Aurora memucat. Itu adalah mantra elf terkuat tapi menguras setiap tetes energi psikis. Dia mempertaruhkan segalanya. Berhasil atau tidak, dia dalam bahaya. Aku harus menemuinya sekarang. Saat cahaya memudar, Lev roboh berlutut gemetar. Sudah kubilang, penghalang itu bukan untuk pertahanan. Pertarungan ini milikku. Penglihatannya buram saat kekuatannya memudar. Kemudian tangan yang kokoh dan hangat menggenggam tangannya. Zhong Tianshan telah tiba. Tenang, kau baik-baik saja? Lev tiba-tiba merasakan sentuhan yang memabukkan itu. Tidak salah lagi, prianya telah tiba. Zhong Tianshan bergumam, tidak buruk. Kau benar-benar menghancurkan sarang monster tentakel itu sendirian. Bai Qing sangat gembira. Kalau bukan karena pertukaran akademik mendalamku dengannya, dia tidak akan pernah bisa menahan tipuan makhluk kotor itu. Ini semua berkat aku. Rubah kecil itu berdiri terpana. Lev memperhatikan tatapannya. Apa? Ada masalah? Aku lumayan suka. Lagi pula, aku sangat lemah sekarang. Aku harus memeluk Shun-Shunku erat-erat untuk pulih. Zhong berkata, kau menempel padaku. Lev tersipu dan menjawab, benarkah? Lalu bagaimana menurutmu tentang aku? Tidak buruk. Saat aku mengalahkan monster tentakel itu, kau muncul. Ini pasti berkah Dewi Bulan. Jika engkau tidak menghargaiku, itu akan menjadi dosa terhadap surga. Detik berikutnya, Lev mencondongkan tubuh dan mencium Zhong Tianshan. Rubah kecil itu terkesiap. Ada apa dengan putri ini? Dia bertingkah seolah aku tidak ada. Pada saat itu, Aurora tiba. Kakak, kau baik-baik saja. Aku datang menyelamatkanmu. Di mana monsternya? Sudah dikalahkan ya? Dia sepertinya datang sedikit terlambat. Apakah dia hanya terlalu sentimental? Tepat saat keduanya sedang bermesraan, air mancur kehidupan tiba-tiba mulai bergetar. Monster tentakel raksasa meraung, dasar elf, sudah merayakan saja? Kalian belum menang. Binatang tingkat 6, induk tentakel peniru, telah tiba. Meski terkena serangan pamungkas Ratu Elf, ia selamat dan berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Bisakah Zhong Tianshun dan yang lain mengatasinya? Induk tentakel itu mencibir. Mantra terakhir itu pasti sudah menguras habis energimu. Sekarang, giliranku beraksi. Serangga elf, kalian tamat. Aurora dan rubah kecil membeku kaget. Seekor binatang tingkat 6. Jadi ini pemimpin sejati suku tentakel. Aura iblis itu gila. Sementara itu, Lev masih memeluk Zhong Tianshan. Sangat kesal momen mereka terganggu. Sangat menjengkelkan, dia cemberut. Kenapa selalu ada yang harus merusak kesenanganku? Aku belum puas. Apa kau benar-benar bisa bertanggung jawab atas itu? Tepat saat Lev hendak menyerang lagi, Zhong menghentikannya. Kau kelelahan. Serahkan yang ini padaku. Hati Lev mekar. Jantan sekali, Shun-Shunku membela diriku. Ini pasti rasanya seperti pengakuan cinta. Betapa romantisnya. Shun-Shun benar-benar jatuh cinta padaku sekarang. Zhong menatap kosong pada Lev yang gemetar. Dia membayangkan hal aneh lagi. Induk tentakel itu tercengang. Aku monster tingkat 6, matriark dari jenisku. Kalian berdua menggoda di depanku. Baiklah, tapi menantangku bertarung. Kalian bahkan tidak menganggapku serius. 3 tentakel raksasa melesat ke arah Zhong Tianshan. Namun dia bahkan tidak bergerak, hanya berdiri di sana melepaskan auranya. Tentakel-tentakel itu membeku di udara. Retakan mulai menyebar di permukaannya. Sesaat kemudian, mereka hancur seperti daging cincang yang berhamburan di tanah. Zhong bergumam, jadi kenapa kalau aku tidak menganggapmu serius? Silakan, pukul aku. Monster tentakel itu berteriak kesakitan, jari-jariku. Aurora tertegun. Dia bahkan tidak melihat apa yang dilakukannya. Itu di luar nalar. Mata Lev berbinar, memang seperti dugaanku tentang pria yang kupilih, benar-benar luar biasa. Zhong berkata dengan tenang, air mancur kehidupan menyimpan relik yang kubutuhkan. Kau adalah jalanku. Menghilanglah. Kehidupan bintang menyala di belakangnya. Dalam hitungan detik, pedang bilah naga yang tak terhitung jumlahnya meledak, melesat ke arah monster itu. Monster tentakel itu mengayunkan lengannya, meraung, sihir rendahan, aku tidak takut apapun. Namun saat pedang-pedang itu mengenai, setiap tentakel terpotong bersih. Monster itu tertusuk penuh lubang, melolong tak percaya. Tidak mungkin. Aku monster tingkat 6. Bagaimana bisa sekuat ini? Lalu ia menyeringai buas. Tidak masalah, regenerasiku tak tertandingi. Selama aku bernapas, aku akan pulih. Zhong melompat ke udara, kehadirannya membekukan seluruh danau. Monster tentakel itu gemetar, lumpuh. Monster sepertimu, katanya dingin, harus dimusnahkan sepenuhnya. Makhluk yang babak belur itu menjerit, tunggu. Mari kita bicarakan ini. Zhong naik lebih tinggi. Bola energi tak terhitung jumlahnya terbentuk di sekelilingnya dengan teriakan rendah. Tebasan petir berantai. Bola-bola itu menembak sekaligus.
Monster tentakel itu mencibir, itu saja? Bola-bola kecil itu tidak akan membunuhku. Selama sepotong diriku tersisa, aku akan hidup. Lalu seringainya menghilang. Bola-bola itu membesar hingga ukuran raksasa. Terlambat. Ledakan besar itu menelan seluruh danau. Dari samping, Lev terkesiap dengan melamun. Begitu besar, begitu kuat, aku menyukainya. Aurora sama terkejutnya, tak bisa dipercaya. Monster tingkat 6 bahkan tidak bisa melawan. Selalu ada yang lebih kuat. Kekuatan Zhang Qianshuan di luar imajinasi. Dengan teriakan terakhir, tubuh induk tentakel hancur menjadi abu. Bahkan air keruh dari mata air kehidupan mulai bersinar dengan vitalitas lagi. Sementara itu, Lev memiliki pemikiran yang sama sekali berbeda. Kalau Shun-Shunku bisa melepaskan energi sebanyak itu padaku, betapa menakjubkannya rasanya. Zhong Tianshan perlahan turun ke permukaan danau. Keluarlah, gumamnya. Sudah waktunya bertemu tuanmu. Riak-riak menyebar di permukaan air. Tiba-tiba, bola merah menyala melesat dari kedalaman. Itu berbicara dengan suara bergetar, 5.000 tahun. Akhirnya, penantianku berakhir. Aku pikir aku tidak akan pernah terbangun lagi. Mari menjadi satu. Saat Zhong menyerap bola itu, ia memperkenalkan diri. Aku adalah inti esensi matahari, sebuah relik yang memberikan vitalitas dan energi tak terbatas, serta memancarkan pesona tak tertahankan pada lawan jenis. Gunakan kekuatan ini dengan bijak, ia memperingatkan. Itu bisa mengubah segalanya. Setelah fusi selesai, Zhong merasakan auranya melonjak dahsyat, hampir mencapai titik terobosan. Jadi ini kekuatan serpihan jiwa yang menyatu, luar biasa. Lalu dia mengerutkan kening, tapi inti esensi matahari ini terdengar agak tidak senonoh, pesona tak tertahankan bagi wanita. Dia melirik rubah kecil itu, matanya berbinar. Aku senang sekali. Membantu Shun-Shun mendapatkan relik sekte Shintian. Itu berarti aku penting baginya. Bahkan Aurora tersipu. Jadi benda yang kulihat itu benar-benar ada di dalam mata air kehidupan. Nasib seperti itu. Bagaimana aku harus membalasnya? Wajah Zhong sedikit memerah. Keduanya bertingkah begitu. Ya, relik ini pasti berhasil. Tunggu, di mana Putri Elf? Dia mungkin yang paling rentan terhadap pengaruh semacam ini. Firasat buruk menghantamnya. Jangan bilang dia. Sementara itu, Lev sudah ambruk ke tanah. Jantungnya berdebar kencang. Kenapa dia begitu sempurna? Tampan, kuat, ini tidak adil. Mengingat wujud heroiknya dalam pertempuran, dia memegangi dadanya. Jantung kerajaanku yang malang, aku tidak tahan lagi. Zhong Tianshan melesat maju dan mendarat di depan para gadis. Rubah kecil dan Aurora yang terpengaruh tersentak. Aurora tersipu, hal pertama setelah bertempur adalah mendatangiku. Bukankah itu sedikit berani? Rubah kecil dengan pipi merah menambahkan, membantu mengambil relik sekte adalah yang harus kulakukan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aurora lalu memejamkan matanya. Aku pahlawan desa. Ini satu-satunya cara aku bisa membalasmu. Tolong jangan menahan diri. Rubah kecil menatapnya malu-malu. Kita sudah bersama begitu lama. Kau tahu perasaanku. Apakah kita akhirnya mengambil langkah itu? Ayolah. Aku sudah menunggu selamanya. Melihat keduanya yang sangat bersemangat, Zhong Tianshan merasa canggung. Aku mengerti kalian. Aku akan berusaha mengakomodasi, tapi pertama-tama, aku harus menangani kasus yang paling mendesak. Dia menunjuk, baru kemudian menyadari Lev ambruk dan gemetar. Saat itu, esensi matahari yang terkondensasi berkata bahwa Putri Elf Lev memiliki hasrat alami yang kuat, dan di bawah pengaruh esensi matahari terkondensasi, itu berlipat ganda. Itu adalah hasrat di atas hasrat. Dia akan terbakar. Tanpa melampiaskannya, tubuhnya akan meledak. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya sekarang. Pilihan ada padamu. Zhong Tianshan berpikir, jika dia tidak bertemu denganku, dia tidak akan seperti ini. Ini salahku. Seorang pria tidak lari. Melenggang pergi bukan gayaku. Dengan itu, Zhong Tianshan menanggalkan pakaiannya. Rubah kecil dan Aurora langsung mimisan di tempat. Terima kasih, Ibu Alam. Sekarang kami bisa mati tanpa penyesalan. Dia berhenti. Tempat umum, ide buruk, ayo bergerak. Mereka masuk ke cermin keabadian. Lev sedikit tersadar. Apa tempat ini surga? Dan kenapa Zhong Tianshan berdiri di depan ratu ini tanpa busana? Itu terlalu berlebihan untuk hatiku. Zhong Tianshan bergumam. Bagus. Kamu sudah sedikit sadar kembali. Kamu kepanasan. Aku harus mengeluarkannya untukmu, atau kamu akan mati. Lev tersenyum, mengeluarkannya dariku. Aku mengerti. Kamu di sini untuk memberiku hadiah. Kalau begitu, ratu ini tidak akan malu. Saat cermin keabadian bergetar hebat, rubah kecil kebingungan. Apa yang mereka lakukan di dalam? Aurora mengakui, aku tidak terlalu tahu. Aku belum pernah mengalaminya. Tiba-tiba, pakaian-pakaian beterbangan keluar dari dalam cermin keabadian. Aurora terkesiap, tunggu, itu stoking hitam kakak. Saat Zhong Tianshan dan Lev masuk cermin keabadian, rubah kecil dan Aurora mulai membiarkan imajinasi mereka liar. Hanya mereka berdua sendirian di ruang itu dan telanjang bulat, apakah mereka benar-benar akan sejauh itu? Suara-suara dari dalam begitu intens hingga tubuhnya mulai bereaksi juga.
Dia ingat saat menyerap energi Zhong Tianshan, mereka telah berciuman beberapa kali, tapi tidak pernah sedalam ini, seintiman ini, sungguh tidak adil. Dia bergumam dengan nada cemburu. Dia tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Dengan tekad, rubah kecil melangkah maju dan langsung masuk ke cermin keabadian. Aurora berkedip tidak percaya. Tunggu, apa itu berarti aku satu-satunya yang tersisa di luar sini? Apa yang harus kulakukan? Aku juga ingin masuk, tapi kalau aku masuk sendiri, itu terlalu memalukan. Di dalam cermin keabadian, suara Lev yang bersemangat bergema. Ya, tepat di sana. Gunakan semua kekuatanmu padaku. Aku bisa menahannya. Ratu ini tidak pernah kalah. Pipi Aurora merona. Tidak. Dia tidak bisa hanya berdiri di sana lagi. Jantungnya berdebar kencang, tidak seperti sebelumnya. Dia harus bertindak. Dengan tekad, dia melangkah masuk ke alam cermin. Apa yang dilihatnya membuatnya terkejut. Itu sangat besar. Siapa sangka pintu masuk sekecil itu menyembunyikan seluruh dunia di dalamnya. Zhong Tianshan benar-benar di luar nalar. Dia berpikir, aku harus menemukannya dengan cepat. Dia mempertaruhkan begitu banyak untuk kita. Sebagai seorang putri, aku harus memberi contoh dan membalasnya dengan pantas. Mengikuti jejak aura Zhong Tianshan, dia akhirnya mencapai sumbernya dan membeku. Tunggu, tidak mungkin. Mata Aurora membelalak saat dia melihat rubah kecil dan Lev bersama. Kakinya lemas dan dia roboh gemetar. Hanya menonton saja sudah terlalu berlebihan. Jika dia ikut, itu tidak mungkin. Zhong Tianshan menghela napas, jika terlalu berlebihan jangan. Kamu bahkan tidak seharusnya ada di sini. Aku membuka cermin keabadian untuk menyelamatkan kakakmu. Kembalilah. Tapi Aurora menyatakan dengan keyakinan, tidak, aku akan tinggal. Aku akan membalasmu seperti yang dilakukan kakakku dan rubah kecil. Zhong Tianshan berkeringat dingin. Esensi matahari yang terkondensasi mengerikan. Aku akan menghadapi masalah besar mulai sekarang. Keesokan paginya, para elf khawatir saat ratu mereka tidak kembali. Berdiri di depan celah dimensi misterius, penjaga kerajaan berkata, tadi malam kami memperlambat yang mulia. Hari ini, kami akan memperbaikinya. Dia berjongkok dan mengintip ke dalam, diam-diam berdoa tidak terjadi apa-apa padanya. Tanpa ratu mereka, para elf akan celaka. Detik berikutnya, wajahnya memerah. Lalu dia merasakan lututnya gemetar karena terkejut. Yang lain panik. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lihat? Kenapa kamu berlutut? Penjaga itu terhuyung mundur gemetar. Itu surganya, tanah kebahagiaan murni, surga. Para elf berseru, apa yang kalian bicarakan? Apa kalian melihat yang mulia dan putri atau tidak? Ratu dan putri sama-sama di dalam bersama pria tampan itu. Mereka baru saja. Sebelum elf itu selesai bicara, sesosok tubuh terhuyung keluar. Itu Lev, ratu elf itu sendiri, nyaris tidak bisa berdiri. Lelah sekali. Shun terlalu perkasa. Seluruh tubuhku terasa seperti jeli. Dia mendesah bahagia, tapi itu sempurna. Sangat enak. Tepat di belakangnya, Aurora keluar dengan pincang sambil memegangi lututnya. Aduh, punggungku sakit sekali, tapi itu luar biasa. Sedikit sakit, tapi aku sangat bahagia. Dia tersenyum tipis. Menghabiskan malam seperti itu dengan Zhong Tianshan adalah kenangan seumur hidup. Akhirnya, Zhong Tianshan keluar menggendong Baqiing di punggungnya. Gemetar, dia bergumam, Shan, kau terlalu kuat. Aku benar-benar berpikir aku akan mati barusan. Dia memutar matanya. Kau melebih-lebihkan. Kau bahkan tidak bisa berjalan. Dia cemberut, tidak berlebihan sama sekali. Tubuhku hanya ekstra sensitif. Wajah Zhong Tianshan memerah dan Lev segera menyela. Rubah kecil, jangan berpikir kau bisa memiliki Shunzan sendirian. Sekarang giliranku. Bagaimanapun, aku yang melakukan sebagian besar pekerjaan tadi malam. Melihat ratu dan putri mereka selamat, para elf bersukacita. Mereka kembali. Yang mulia dan putri baik-baik saja, dan pria itu juga. Saat aku melihat Zhong Tianshan dengan jelas, mereka semua tersipu. Dia bahkan lebih tampan dari sebelumnya. Zhong Tianshan melirik ke arah mereka. Satu tatapan itu membuat jantung lusinan gadis elf berdebar kencang. Imajinasi mereka melayang liar. Tapi tiba-tiba, seorang elf berteriak, "Yang mulia, berita buruk. Monster tentakel mungkin sudah pergi, tapi mata air kehidupan telah kehilangan kekuatannya." Lev menghela napas, wajahnya menggelap. Tidak ada aliran, ini benar-benar hilang. Tanpa restu mata air itu, bagaimana kami para elf akan bereproduksi? Dia perlahan mengalihkan pandangannya ke Zhong Tianshan. Matanya berbinar penuh maksud. Dia membeku. Oh, tidak. Aku tahu persis apa yang dia pikirkan. Dari punggungnya, dia berteriak, "Hei, ada apa dengan tatapan itu? Kalian tidak serius membebankan seluruh misi reproduksi padanya, kan? Ada begitu banyak elf. Kalian berharap Shunzan menangani kalian semua sendirian? Kalian akan membunuhnya kalau begini." Bai Qing berteriak. Lev memberinya tatapan kasihan, tapi gadis-gadis elf kami sangat cantik, sangat manis, sangat lembut. Pasti, Shenzhen tidak akan membiarkan seluruh ras kami punah. Benar, kan? Kenapa aku tidak pindah saja ke desa Jinling secara permanen? Kita semua butuh Shenzhen, terutama aku. Zhong Tianshan membeku. Tunggu sebentar, aku agak sibuk. Bai Qing dengan cepat menambahkan, ya, Shun punya misi yang harus diselesaikan.
Dia tidak bisa terus di sini membuat elf kecil sepanjang hari. Itu juga akan menghancurkan tubuhku. Aurora mendesah. Sayang sekali, kau benar-benar tidak bisa tinggal. Mata Lev berkaca-kaca. Ikatan kita bisa berakhir di sini. Shunzun, aku bahkan sudah memilih nama untuk anak-anak kita. Di sekitar mereka, para elf mulai menangis. Penyelamat kami meninggalkan kami. Zhong Tianxun terdiam sejenak. Mungkin ada cara untuk menghidupkan kembali mata air kehidupan. Mata Lev berbinar. Cara? Jangan bilang, itu kau dan aku mandi bersama di mata air untuk kultivasi ganda? Dia terkesiap dramatis. Ya, gabungan energi kita akan membangkitkan kembali mata air ini. Pasti itu. Zhong Tianshan menghela napas. Tidak, bukan seperti itu. Aku harus melakukan ritual kuno yang sangat pribadi. Semuanya, kembali ke desa Jinling dan tunggu. Jangan mengintip dalam keadaan apapun. Setelah semua orang pergi, dia menatap mata air kehidupan. Dia berpikir keras bahwa itu adalah esensi matahari terkondensasi yang memberkati tempat ini dan melahirkan para elf. Mereka tidak pernah tahu kebenarannya. Selama 5.000 tahun, mereka menjaganya dengan setia. Aku hanya mengambil kembali apa yang jadi milikku, tapi aku tidak akan membiarkan ras mereka punah. Sementara itu, tersembunyi di hutan terdekat, Lev mengintip dari balik pohon, berbisik, ritual macam apa yang butuh kerahasiaan sebegitu besar. Bai Qing juga mengintip di sampingnya. Aku ingin lihat bagaimana dia akan menghidupkan kembali mata air itu. Lev melotot. Zhong Tianshan bilang tidak ada yang boleh menonton. Kenapa kau di sini? Bai Qing membalas, kau sendiri tidak? Lev membuang muka. Baiklah, tapi ini rahasia kita saja. Bai Qing mengangguk. Tentu saja. Kemudian, Zhong Tianshan bergerak menarik perhatian mereka berdua. Pipi Lev memerah. Dia sedang melepas pakaian. Astaga, kedua wanita itu merona hebat. Zhong Tianshan melepas pakaiannya, menutup mata, dan memusatkan energinya. Tiba-tiba, matanya terbuka lebar saat dia meraung. Seekor naga hitam, raksasa melesat ke langit. Naga itu melingkar di udara, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Lev ternganga, naga hitam. Zhong Tianshan benar-benar memanggil binatang yang agung seperti itu, ukuran dan kekuatannya, bahkan aku harus tunduk padanya. Bai Qing gemetar di bawah aura naga itu. Besar sekali, makhluk itu meluap dengan energi kehidupan. Hanya dengan satu pandangan, seluruh tubuhku gemetar. Zhong Tianshan mencurahkan kekuatannya ke naga hitam itu, energi yang begitu dahsyat hingga bisa mengguncang langit. Tak lama, naga itu akan melepaskan kekuatan itu dan menyelesaikan ritualnya. Kedua wanita itu menonton dengan penuh antisipasi. Mata naga itu tiba-tiba menyala, merah terang, dan ia membuka rahangnya, menembakkan sinar energi merah padam langsung ke mata air kehidupan. Mata air itu mulai bergejolak hebat, memancarkan cahaya dari dalam. Detik berikutnya, gelombang air meledak seperti tsunami hidup. Dengan cipratan yang menggelegar, banjir itu menelan seluruh hutan. Duduk di tengah air, Lev terkesiap begitu banyak air. Bahkan dari sini aku basah kuyup. Ini bukan mata air, ini banjir. Air itu berdenyut dengan vitalitas ilahi. Hanya menyentuhnya membuat dia merasakan kekuatan hidup yang tak terhitung mengalir melaluinya. Apakah ini kekuatan dari relik itu? Luar biasa. Zhong Tianshan turun di hadapannya. Sudah selesai. Mata air kehidupanmu sudah pulih, tapi berkatnya tidak akan bertahan selamanya. Saat memudar, aku selalu bisa melakukan ritualnya lagi. Mata Lev berbinar. Kau menyelamatkan ras kami, Shan Shan. Kau adalah penyelamat para elf. Bai Qing mendengus. Penyelamat? Lebih mirip pencipta mereka. Zhong Tianshan melipat tangannya. Jangan bicara tentang itu. Aku ingat mengatakan, tidak ada yang diizinkan mengintip selama ritual. Benar, privasi itu penting. Jika aku diganggu, akibatnya bisa fatal. Bai Qing membungkuk. Aku hanya menonton karena aku mengkhawatirkanmu. Jika engkau marah, hukum aku saja. Lev segera melompat di depannya. Dia tidak bersalah. Aku yang memulainya. Hukum aku, jangan dia. Dia menatapnya dengan senyum nakal. Ayolah, panggil lagi naga hitam perkasa itu dan hukum ratumu dengan benar. Aku sudah berdosa besar. Jangan berbelas kasihan, Zhong Tianshan. Hukuman apapun, aku akan menerimanya. Pada saat itu, Zhong Tianshan akhirnya mengerti persis apa maksud Lev. Kembali di cermin keabadian, terlalu banyak orang di sekitar. Lev tidak pernah benar-benar puas. Sepertinya sudah waktunya untuk memberinya pelajaran yang pantas. Dia mengangkat tangan dan memukul pinggul Lev dengan keras. Dengan setiap tamparan keras, Lev tidak bisa menahan erangan kenikmatan. Ya, itu dia, lebih keras. Kalau aku tidak patuh padamu, aku pantas dihukum. Aku selalu mendambakan ini, Zhong Tianshan-ku sayang. Bai Qing tersipu malu dari samping sementara Lev terus terengah-engah. Ayolah Zhong Tianshan, latih ratumu. Jadikan aku milikmu sepenuhnya agar aku tidak akan pernah melupakan pelajaran ini. Setelah hukuman yang sengit, Zhong Tianshan menatap Lev yang gemetaran. Jadi, apakah itu cukup keras untukmu? Apakah kamu akhirnya puas? Ya, sepenuhnya, aku puas. Lev terengah-engah. Suaranya lemah tapi penuh kebahagiaan.
Mulai sekarang, ratu ini akan patuh pada Zhong Tianshan dalam segala hal. Aku akan menerima semua disiplinmu. Di samping mereka, Bai Qing menggigil dan menggerutu. Kalau kamu mau menghukum ratu, kamu bisa menghukumnya saja. Kenapa aku ikut terseret? Aku bahkan tidak bisa berdiri sekarang. Zhong Tianshan menggaruk kepalanya dengan canggung. Maaf, aku terlalu terbawa suasana. Kurasa tanganku bergerak sendiri. Namun jauh di lubuk hati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Dulu dia acuh tak acuh pada hal-hal seperti itu, tapi sekarang semuanya terasa berbeda. Apakah ini efek samping lain dari Solar Essence Core? Menghitung Solar Essence Core dan sisa-sisa fragmen jiwa yang tersebar, masih ada 7 yang tersisa. Dia harus bergegas dan pergi lagi bersama rubah kecil itu. Lev menyadari tatapan jauh di matanya. Dia mendekat, suaranya bergetar lembut. Sun, jangan tinggalkan aku. Kumohon. Dia tahu tidak mungkin baginya untuk tinggal bersama para elf selamanya. Tapi dia tetap ingin mengikutinya. Menjadi ratu tidak pernah memberinya kebahagiaan. Yang benar-benar dia inginkan adalah melihat dunia di luar hutan di sisinya. Sun, kumohon izinkan aku pergi bersamamu. Mendengar kata-katanya, Zhong Tianshan bisa merasakan bahwa Lev benar-benar tulus dari lubuk hatinya. Dia tidak ragu lagi. Kalau kamu sudah memutuskan, ikutlah denganku. Bai Qing bertanya dengan cemas. Kalau kamu pergi, bagaimana dengan para elf? Tanpa ratu mereka, desa akan kacau. Lev tersenyum lembut. Itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Dia sudah punya seseorang dalam pikiran untuk mewarisi takhta, yaitu Aurora, baik hati, bertanggung jawab, berbakat, dan sangat dipercaya oleh rakyatnya. Dia terlahir untuk menjadi Ratu Elf berikutnya. Sementara itu, jauh di kedalaman alam iblis, sebuah bayangan memecah keheningan jurang. Sosok itu tidak lain adalah iblis penguasa itu sendiri. Kehadirannya memancarkan kekuatan yang luar biasa. Dia datang untuk menemui penguasa tempat ini, binatang tingkat 8, Raja Kerangka. Raja Undead itu berbicara perlahan. Apa yang membawamu ke sini? Apakah kamu ingin menyerahkan jiwamu dan melayaniku? Iblis itu mendengus. Melayanimu? Kamu salah paham? Aku di sini untuk membuatmu tunduk padaku. Raja Kerangka meraung marah. Bodoh sombong, apa kamu tahu dengan siapa kamu bicara? Aku adalah Raja Kerangka, Master Kematian tingkat 8 itu sendiri. Iblis itu membalas dengan dingin, aku tahu persis siapa kamu. Kalau kamu tidak sepadan dengan waktuku, aku tidak akan datang sendiri. Tunduklah padaku dan kamu mungkin masih bisa hidup. Kamu masih tidak mengerti posisimu, Raja Kerangka mencibir. Lihatlah di bawah kakimu. Tulang-tulang itu milik orang-orang bodoh sepertimu, monster dan pahlawan yang menantangku. Tubuh mereka menjadi debu di bawah kakiku dan kamu akan segera bergabung dengan mereka. Saat suaranya mereda, legiun prajurit Kerangka merangkak keluar dari tulang-tulang putih di bawah. Itu adalah jurus khasnya, panggilan kematian, pasukan tulang. Robek mereka berkeping-keping, perintah Raja Kerangka. Dalam sekejap, pasukan undead menyerbu maju seperti gelombang pasang. Iblis itu dengan cepat ditelan oleh lautan tulang. Sesaat kemudian, energi iblis merah meledak dari tengah. Ledakan itu menghancurkan kerangka-kerangka menjadi berkeping-keping. Tulang-tulang mereka berserakan seperti abu di tengah badai. Iblis itu berdiri terbungkus perisai gelap sambil mencibir. Sampah akan selalu sampah. Aku tidak datang ke sini hanya untuk menghancurkan beberapa kerangka. Aku datang untuk menaklukkanmu. Kalau kau bahkan tak bisa mengerahkan seluruh kekuatanmu, kau tak pantas berlutut di hadapanku. Nada suara Raja Kerangka mengeras. Baiklah, kau memilih kematian, akan kukabulkan. Atas perintahnya, tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka terangkat ke udara, ditarik kepadanya oleh energi gelap. Selama berabad-abad, tulang-tulang ini menjadi piala dan sumber kekuatannya. Buka matamu dan lihatlah, tengkorak raksasanya menyusut membentuk kerangka humanoid yang menjulang tinggi. Ini adalah wujud undead tertinggiku. Masih berpikir kau bisa bersikap sombong di depanku? Tapi tatapan iblis itu menangkap bola merah tua yang berdenyut di dalam dada makhluk itu. Senyuman dingin melengkung di bibirnya. Relik yang terkontaminasi, laba-laba kematian. Jadi itu memang ada di sini. Raja Kerangka membeku. Apa laba-laba kematian? Apakah aku targetnya? Detik berikutnya, tubuhnya ambruk dengan satu lutut sepenuhnya di luar kehendaknya. Apa yang kau lakukan padaku? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Iblis itu mengangkat kubus hitam, kubus dominasi, itu menguasai tubuh dan kehendak makhluk apapun yang tercemar energi iblis. Mereka mematuhiku dengan sukarela. Bahkan manusia yang dirusak oleh kegelapan tak bisa menahan panggilannya. Raja Kerangka menggeram frustrasi. Sialan, betapa menjijikkannya, kau hanya menang melalui tipuan iblis. Hadapi aku secara adil dan engkau akan kalah. Iblis itu menyeringai. Masih tidak yakin? Omongan khas pecundang, selalu ada alasan. Kemenangan menentukan segalanya. Di dunia ini, pemenang selalu benar. Saat dia berbicara, kubus di tangannya mulai berputar. Mata Raja Kerangka berubah merah padam. Suaranya bergetar namun patuh. Aku tunduk tuanku, sebuah kehormatan bisa melayanimu.
Sementara itu, di dalam Guild Pemburu Iblis Kota Faroe, nama Zhong Tianshan dan Bai Qing baru saja muncul di papan buronan. Tuduhannya, membunuh anggota 4 keluarga besar, Jenny, Palapa, Alan, dan Carl, lalu melarikan diri dari kota. Di aula Guild, Catherine dan Mel berdebat sengit membela Zheng. Atas nama Ordo Salib Suci, Mel menyatakan, pahlawan Jin Tianshan tidak bersalah. Batalkan buronan dan buka kembali penyelidikan. Catherine menyusul, membanting tangannya ke meja. Keluarga Steve menjaminnya. Dia tak akan pernah melakukan hal keji seperti itu, apalagi melarikan diri. Petugas Beers dari Guild menjawab dengan tenang. Aku mengerti sentimen kalian, tapi semua bukti menunjuk pada Jin Tianshan. Bahkan jika dia tidak melakukan pembunuhan itu sendiri, dia sangat terkait. Jenny dan Carl ditemukan telanjang. Adegan itu tak senonoh. Dan, lebih buruk lagi, 3 di antara mereka adalah telekinetik peringkat A. Apa kalian bahkan mengerti maksudnya? Catherine tersipu begitu mendengar Jenny ditelanjangi, mengatakan ini sangat sesuai dengan gaya Zhong Tinshuan. Jantung Mel juga berdebar saat dia berkata, adegan itu pasti sangat vulgar. Seberapa vulgar tepatnya? Aku agak ingin melihatnya. Beers menatap mereka berdua, terperangah. Apa kalian berdua sedang bercanda denganku sekarang? Apa kalian bahkan menangkap maksudnya? Dia tidak bicara tentang apakah itu vulgar atau tidak. Itu adalah telekinetik peringkat S dari 4 keluarga besar kota Faroe. 3 di antaranya. Bahkan jika Zhong Tianshan tidak membunuh mereka, lolos dari serangan gabungan mereka saja sudah gila. Itu berarti kekuatannya melampaui peringkat S. Keberadaannya mengancam Guild Pemburu Iblis. Buronan ini berasal dari pihak atas, dan aku tidak punya hak untuk mencabutnya kecuali dia melayani Guild. Kata-kata itu membuat kedua wanita itu terdiam. Setelah meninggalkan Guild, Catherine mengeluh meminta Jin Tianshan bergabung dengan mereka hanya untuk membersihkan buronannya. Itu tidak mungkin. Mel mengangguk berkata, ya, aku pria yang bebas dan misterius seperti angin. Dia bisa melihatnya di mataku. Aku tipe pria yang tidak pernah goyah. Aku tak akan pernah tunduk pada Guild hanya untuk mencabut buronan. Itu akan merusak gayaku. Mendengar itu, Catherine menghela napas pelan. Dia teringat malam itu, mereka sudah melangkah sejauh itu diselimuti gairah. Tapi saat dia bangun keesokan paginya, dia sendirian di tempat tidur. Aku sangat merindukan Zhong Tianshan. Apa yang dia lakukan sekarang? Apa dia juga memikirkanku? Sementara itu, di desa peri, Zhong Tianshan tak berdaya menahan kasih sayang lengket para gadis peri. Dengan nada pasrah, dia mengingatkan mereka, ratu kalian sedang dalam masa transisi kerajaan sekarang. Bukankah ini waktu yang tidak tepat? Mendengar itu, kedua peri berbalik dan berkata, engkau benar, kami terlalu bersemangat, penobatan ratu baru harusnya dijaga. Selama upacara, Lev menyatakan bahwa setelah pertarungannya dengan monster tentakel, dia menyadari kelemahannya dan perlu bepergian dengan Shun Shun untuk berlatih. Tahta suku peri, hanya kau yang bisa mewarisinya dengan kepercayaan penuh dariku. Aurora, apa kau siap memakai mahkota? Ya, dia siap. Dia akan memberikan segalanya untuk desa peri dan tidak akan pernah mengecewakan siapapun. Memakai mahkota berarti menanggung bebannya. Kuharap kau mengerti artinya. Mulai saat ini, kau adalah ratu para peri, Aurora. Aku akan menghormati ajaran kakakku. Kerumunan di bawah meneriakkan nama Aurora bersamaan. Melihat pemandangan itu, Lev tersenyum lega. Sepertinya semua orang sudah menerimamu. Misiku selesai. Sekarang waktunya aku berlatih dengan Shun Shun. Aurora terkesiap. Secepat itu? Setidaknya tetaplah untuk makan malam sebelum kau pergi. Tidak bisa, jawab Lev. Latihan kami tidak bisa menunggu sedetik pun. Sedikit air liur menetes dari sudut mulutnya saat dia berbicara. Lalu dia melangkah di pagar dengan satu kaki dan melompat lurus ke arah Zhong Tianshan. Zhong hanya membeku berbisik pemandangan yang indah. Sesaat kemudian gedebuk Aurora bergegas maju khawatir, kakak, kau baik-baik saja? Kau tidak terlihat terlalu stabil. Lev, gemetar di atas Zhong berkata, tidak apa-apa. Hanya kelelahan di pertempuran terakhir. Tubuhku masih lemah. Kakiku lemas. Itu saja. Zhong Tianshan merasakan hawa dingin. Dengan Lev menempel padanya, inti esensi matahari di dalam dirinya mulai berkobar lagi. Aneh sekali. Tubuhku lemah sedetik yang lalu, tapi sekarang terasa terbakar. Menempel pada Shun Shun, Lev merasakan energi di tubuhnya naik semakin tinggi. Aurora memperhatikan ketegangan yang semakin pekat. Pemandangan itu terasa sangat familiar. Setiap peri sedang menonton. Jika ini berubah menjadi pengulangan malam itu lagi, kekacauan tidak akan terhindarkan. Dia baru saja mengambil mahkota dan sudah menghadapi ujian seperti ini. Tidak, dia harus memberi contoh dan menghentikan ini sebelum memburuk. Lev menatap Jin Tianshan dengan mata berkaca-kaca. Shan, jujurlah, apa aku melakukan sesuatu padamu? Kenapa tubuhmu bereaksi seperti itu? Setiap kali kita bersentuhan, aku tidak melakukan apa-apa. Kau yang kehilangan akal dan aku juga tidak bisa menahan diri. Fokusku tidak seperti dulu. Jika engkau tidak segera menyingkir dariku, semuanya bisa berbahaya. Lev menyeringai dan mengangkanginya. Benarkah? Posisi ini terasa sangat memalukan. Aku gadis nakal, tapi aku menyukainya. Pelipis,
Zong berdenyut. Kau sengaja melakukannya kan? Kau bermain api. Kurasa aku harus menghukummu dengan benar. Peri-peri lain berbalik, berbisik dengan wajah memerah. Menghukum? Hukuman macam apa? Kami juga ingin mencoba. Mendengar itu, Zong Tianshan tidak bisa lagi menahan diri. Matanya menyala merah. Kalian sendiri yang meminta ini. Di sampingnya, Bai Qing merasakan bahaya dan berteriak, Shan Shan, tertawalah. Kendalikan diri kalian. Ini bukan waktunya untuk itu. Ini adalah penobatan suci Ratu Peri. Jangan merusak momen penting seperti ini bagi suku. Tapi saat dia berteriak, Bai Qing merasakan panas yang sama menyebar di dalam dirinya. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku juga kehilangan kendali dan Shun Shun sudah melampaui batas. Tolong hentikan ini. Tiba-tiba, beberapa kupu-kupu ungu melayang di depan matanya. Bai Qing mengedipkan mata, bingung. Dari mana datangnya kupu-kupu ini? Lalu rasa kantuk menyerangnya dan dia langsung ambruk di tanah, tertidur pulas. Satu persatu, para peri lainnya juga ikut tertidur. Kupu-kupu itu ternyata adalah kupu-kupu tidur cahaya bulan milik Aurora. Meskipun tubuhnya gemetar dan pikirannya dipenuhi nafsu, sebagai ratu dia harus melawannya demi melindungi semua orang. Bahkan jika itu berarti mengorbankan tubuhnya sendiri, dia harus menghentikan adiknya dan Shun Shun. Lev, yang dikelilingi kupu-kupu bercahaya, berkedip malas. Apa yang Aurora coba lakukan? Kakak lagi sibuk sekarang. Jangan menghalangi. Oke? Dia menguap lalu perlahan-lahan tertidur. Tepat sebelum kehilangan kesadaran, dia bergumam, tidak, belum boleh tertidur. Aku masih menunggu hukuman dari Shun Shun. Aurora gemetar saat dia melihat sekeliling pada para peri yang tertidur. Akhirnya, dia menghela napas lega. Setidaknya, dia berhasil menghentikannya sebelum semuanya menjadi terlalu jauh. Bahkan jika pikirannya dipenuhi pikiran memalukan tentang Shun Shun, dia berhasil melindungi mereka semua.